Jie menjauh dan memeriksanya dengan cermat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Untungnya Ning Jie sudah menghibur saudara baiknya, jika tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri saat ini. Jangan khawatir Tuan, aku tidak terluka, hanya si Luo yang menderita luka ringan. Namun, dia hampir pulih sekarang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Jie, Qiu Yuebai akhirnya merasa lega. Tapi nada bicaranya masih khawatir saat dia berkata, "Ayo kembali dan bicara hari ini. Tuan akan secara pribadi membayar perjamuan untuk menyambut Anda." "Terima kasih Tuan." Saat ini, Cusi dengan ekspresi penuh harap di wajahnya juga menghampiri dan segera memeluk lengan Ning Jie. Meskipun dia sangat tidak senang ketika melihat tuannya dan kakak laki-lakinya saling berpelukan barusan. Dia tidak bisa menarik Qiu Yuebai dan naik sendiri karena etiket. Dia hanya bisa cemberut dan menunggu Qiu Yuebai melepaskan Ning Jie dan kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk memimpin. Dengan Cusi memeluk lengannya, Ning Jie tidak bisa menahan senyum puas. Masih gerakan yang familiar. Masih perasaan yang familiar. Seperti yang diharapkan. Ini Cusi. Mungkin jika Cusi digunakan sebagai satuan pengukuran maka Tuan adalah 2/3 Cusi. Dan untuk si Luo seharusnya 1/5 Cusi. Tetapi meskipun hanya 1/5, itu masih ada dan dapat digunakan. Jadi tidak mengherankan mereka hanya memiliki kelebihan masing-masing. Adapun Xia Wanxing. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Xia Wanxing? Ning Jie tiba-tiba bereaksi lingak-linguk dan mendapati bahwa Xia Wanxing memang tidak terlihat dimanapun. Bukankah ini tidak ilmiah? Menurut kebiasaan Xia Wanxing, bagaimana mungkin dia tidak keluar untuk menyambutnya? Ning Jie bertanya kepada Qiu Yuebai dengan ragu. "Tuan, mengapa adik perempuan Wanxing tidak keluar untuk menyambutku? Apa yang terjadi?" Qiu Yuebai berkata dengan tenang. Noi memberitahu Wanxing pagi ini tetapi dia bilang dia sedang tidak enak badan dan tidak datang. Ning Jie mengangguk sambil berpikir. Tetapi masih sedikit bingung, kultivator abadi kebal terhadap dingin dan panas, jadi bagaimana mereka tiba-tiba bisa merasa tidak enak badan? Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi menemui adik juniorku. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah, saat ini, Cusi menolehkan kepala kecilnya ke sisi lain dengan rasa bersalah. Seolah seorang pencuri merasa bersalah. Semua orang besar berjalan di depan, hanya kodok emas ke-6 yang mengikuti di belakang orang-orang besar dengan hati-hati dengan cakarnya, tidak berani bernapas. Perjamuan diadakan di puncak Baiyu. Menilai dari berbagai hidangan berharga di atas meja, Qiu Yuebai pasti telah menghabiskan banyak batu spiritual untuk menyiapkan jamuan penyambutan ini. Sebelum mengambil tempat duduk, Ning Jie sengaja duduk dengan Cusi agar dia tidak perlu khawatir Cusi tiba-tiba menyerangnya dengan kakinya dari bawah meja. Tidak ada yang bisa kulakukan, gadis ini terlalu menyukai kegembiraan. Bahkan seseorang yang sombong seperti Ning Jie harus waspada terhadapnya. Semua orang sangat bahagia tanpa bisa dijelaskan ketika Ning Jie kembali, bahkan suasana di meja makan tidak lagi membosankan seperti sebelumnya. Semua orang sangat senang hingga mereka minum banyak anggur. Setelah makan dan minum, Ning Jie memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di kota Xiyun. Setelah mendengarkan, semua orang terkesan dengan ketekunan Li Yun. Xi Yinze dan Qiu Yuebai saling pandang. Dan keduanya melihat keraguan yang mendalam di mata masing-masing. Seorang pria kuat dengan busur dan anak panah. Membunuh seorang kultivator Nas Chen Sol dengan satu panah bahkan menghancurkan jiwanya. Mereka benar-benar tidak ingat siapa pria kuat misterius yang menyelamatkan Ning Jie dan Si Luo. Mereka juga tidak ingat pria kuat manapun di benua Tianyan yang menggunakan panah. Semua orang terlibat dalam percakapan yang hidup, dan hal yang paling ditakuti Ning Jie benar-benar terjadi. Meskipun dia dengan cerdik tidak duduk berhadapan dengan Cusia, setelah duduk berdampingan, Cusi dengan cerdik menemukan cara baru untuk bermain. Sementara semua orang bertanya-tanya tentang pria misterius itu, dia dengan lembut menarik tangan Ning Jie. Tepat di kakinya. Ketika dia menyentuh dinginnya, Ning Jie tahu bahwa itu adalah Cusi yang mengenakan stoking sutra es putih yang telah dia berikan padanya. Hati Ning Jie terkejut dan dia buru-buru mencoba menarik tangannya kembali, tetapi bagaimana mungkin Cusi melepaskannya dengan mudah. "Murid, apakah kamu membawa kembali panah itu?" Qiu Yuebai bertanya pada Ning Jie, tetapi Ning Jie sudah dalam keadaan linglung dan tidak mendengarnya sama sekali. "Murid." Qiu Yuebai sedikit mengernyit dan terus bertanya. Ning Jie akhirnya bereaksi dan berkata dengan cepat. "No. Pada saat itu situasinya mendesak ya, situasinya mendesak. Murid Ianda tidak tinggal lama. Saya hanya membawa Si Luo kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya." Ning Jie mengucapkan kalimat pendek ini dengan cara yang tidak jelas karena Cusi terlalu lancang. Dihapus. Bab 124 Kejadian Aneh. Ning Jie berada dalam keadaan kebingungan saat ini. Di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengutuk perilaku keterlaluan Cusi. Tercela. Perilaku ini sangat keterlaluan dan tercela. Namun meskipun Ning Jie mengutuknya dalam hatinya, dia tidak bisa menghentikan tindakan tangannya. Dia tidak bisa tidak menggunakan teknik yang sudah dia pikirkan untuk mengalahkan musuh. Meskipun Cusi sudah mempersiapkan diri secara mental, dia masih terkejut dengan gerakan tiba-tiba ini. Kaki seperti lotus musim gugur itu sedikit gemetar. Ning Jie langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa menahan perasaan emosional. Wanita Cusi ini benar-benar tidak terduga. Melawannya hanya dengan satu tangan di luar kemampuan saya. Jika Anda benar-benar ingin mengalahkannya, Anda tidak boleh bertindak terlalu terburu-buru. Cara terbaik adalah menggunakan ketenangan untuk mengatasi gerakan seperti orang-orang di meja tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di bawah meja. Bahkan Si Luo yang duduk di seberang Ning Jie tidak menyangka Cusi akan begitu berani.
Sebaliknya, dia bertanya kepada ibu angkatnya, Ketua Sekte Xiyin, tentang dirinya sendiri. Ibu, bisakah kamu melihat apa yang tersegel di tubuhku? Ketua Sekte Xiyin menggelengkan kepalanya dan berkata jujur. Sebenarnya, aku sudah lama memperhatikan sesuatu yang berbeda tentangmu, tetapi aku tidak bisa melihatnya sampai kamu kembali kali ini. Lalu aku menemukan ada sesuatu yang ekstra di tubuhmu. Tetapi segel ini terlalu kuno. Aku tidak punya cara untuk membukanya. Mungkin ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kamu akan dapat membuka segel dan mempelajari segalanya. Setelah mendengar ini, si Luo merasa sedikit sedih. Jika seorang kultivator yang kuat seperti Master Sekte Xiyin tidak dapat menyelesaikannya, pasti sangat sedikit orang di dunia yang dapat melakukannya. Ning Jie juga menghiburnya. Yaxiao Luo, since itu segel ibumu, kamu pasti bisa memecahkannya. Ini hanya masalah waktu, berpikirlah positif. Setelah menyelesaikan kata-katanya dengan terburu-buru, Ning Jie diam-diam memelototi Cusi dengan ganas. Aku tidak bisa bermain dengan Cusi lagi. Game ini terlalu mudah berubah. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, Ning Jie tiba-tiba berhenti. Dia memutuskan untuk tenang dulu dan tidak menuruti hobi aneh Cusi. Saat ini, Tuan Qiyu Yuebai melihat ekspresi Ning Jie dan bertanya dengan bingung. Murid, apakah kamu merasa tidak sehat? Ning Jie buru-buru menggelengkan kepalanya, mengambil gelas anggur di atas meja dan meminum semuanya, berpura-pura tenang, dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah karena sering keluar akhir-akhir ini. Qiyu Yuebai mengangguk perlahan dan berkata dengan prihatin. Betul sekali, Anda sudah menempuh jalan yang sangat panjang. Setelah perjamuan usai, Anda harus kembali dan beristirahat. Si Luo juga harus beristirahat yang cukup selama beberapa hari untuk memulihkan kondisi tubuh Anda. Murid mengerti. Ning Jie menanggapi. Cusi yang kehilangan perhatian Ning Jie memiliki ekspresi kehilangan di wajahnya. Seolah-olah dia telah jatuh langsung dari awan ke dasar lembah. Tampilan sedihnya agak memilukan tetapi juga sedikit imut. Ning Jie tidak punya pilihan selain menepuk punggung Cusi dengan lembut untuk menghiburnya. Saat ini, Sek Master Xiyin tiba-tiba mengingatkan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja kembali. Ada sesuatu yang masih harus kuingatkan padamu. Sekte Miaoyin mungkin sedikit tidak stabil baru-baru ini. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu, terutama si Luo dan Cusi. Cobalah untuk menghindari pergi keluar sendirian. Ning Jie sangat bingung dengan ini dan mendongak serta bertanya dengan bingung. Mengapa Ketua Sekte mengatakan itu? Ketua Sekte Xiyin mengusap alisnya dan berkata perlahan. Masalah ini dimulai setelah kamu meninggalkan Sekte Miaoyin. Setiap beberapa hari, seorang murid perempuan dari sekte tersebut menghilang secara misterius. Sejauh ini, 3 murid perempuan telah hilang. Kehilangan seorang murid perempuan. Ning Jie akhirnya mengerti mengapa ketika dia kembali ke sekte, murid perempuan yang dia temui di jalan semuanya memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Ini pasti alasannya. Ning Jie berpikir sejenak dan bertanya perlahan. Lalu apakah ada hubungan antara murid perempuan yang hilang ini? Sek Master Xiyin memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Para murid dari Aula Penegakan Hukum telah memeriksa dan tidak menemukan hubungan apapun. Tidak ada banyak tumpang tindih, bahkan kejadian ini tidak hanya terjadi di Sekte Miaoyin. Tetapi juga di beberapa kota di kaki Sekte Miaoyin jumlah wanita yang hilang semakin buruk. Ini membuat Ning Jie bingung. Hanya dalam beberapa hari. Hal yang aneh terjadi, siapa yang mungkin melakukannya? Dia ingin terus meminta beberapa informasi yang berguna, tetapi saat ini Qiyu Yuebai mendesak. Baiklah, Balai Penegak Hukum sedang menyelidiki masalah ini. Anda harus segera beristirahat. Hal yang paling mendesak adalah ujian masuk yang akan datang untuk murid baru di awal bulan depan. Ning Jie tahu bahwa Qiyu Yuebai melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, jadi dia setuju sambil tersenyum. Sekarang, berita bahwa Ning Jie telah berhasil menyelesaikan misi sektenya dan kembali ke Sekte Miaoyin juga menyebar di antara para murid. Lin Bei yang sedang berlatih secara alami mendengar berita itu juga. Dia membuka matanya seketika. Sudut alisnya berkedut, tiba-tiba nama Ning Jie sangat familiar baginya. Bagaimana dia bisa melupakan musuh abadinya? Lin Bei berdiri perlahan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan nada dingin. Bagus sekali, Tuhan tidak membiarkanmu mati di luar sana. Dia pasti ingin aku membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalas penindasanmu terhadapku. Kamu tidak akan pernah menyangka bahwa kamu hanya pergi selama beberapa hari, tetapi Lin Bei bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Aku akan membiarkanmu merasakan sensasi diinjak dengan keras olehku. Setelah mengatakan ini dengan sengit, Lin Bei berbalik dan melihat sekeliling. Melihat tidak ada siapapun di sekitarnya, dia terbang dengan pedangnya dan menuju jauh ke gunung belakang. Itu masih gua gelap yang sama, tetapi warna danau darah menjadi jauh lebih terang. Di tepi danau darah, ada banyak mayat tergeletak di seluruh tempat. Semua mayat ini hitam dan mengerut dengan wajah dan dada mereka cekung. Seolah-olah ada sesuatu yang telah menguras semua darah dari tubuh mereka. Jika Anda melihat dari dekat, Anda dapat mengetahui dari pakaian di mayat keriput ini bahwa mereka semua adalah wanita. Lin Bei membawa tas hitam di bahunya dan berjalan perlahan ke dalam gua. Kamu menjadi semakin efisien. Suara muram Wujin datang dari tengah danau. Lin Bei perlahan meletakkan tas hitam itu dan membukanya, hanya untuk melihat seorang gadis dengan tangan terikat dan mulut ditutup di dalamnya. Lin Bei melepaskan ikatan gadis itu, hanya untuk melihatnya melihat sekeliling dan berteriak panik. Di mana ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong biarkan aku pergi. Namun, tidak peduli seberapa keras gadis itu menangis minta tolong dan memohon ampun, ekspresi Lin Bei tetap tidak bergerak, dan dia melemparkan gadis itu langsung ke danau darah.
Gadis itu langsung tenggelam. Ketika muncul kembali beberapa saat kemudian, ia telah menjadi mumi yang mengerikan. Bab 125 Xia Wanxing yang cantik. Lin Bei melirik mayat kering di danau darah dan mengabaikannya. Dia tidak lagi terkejut dengan hal ini karena semua mumi ini dibawa ke Wu Jin olehnya. Meskipun dia tahu bahwa ini pasti akan memungkinkan Wu Jin untuk melepaskan diri dari segel, dia sangat ingin mengalahkan Ning Jie pada saat itu sehingga dia kewalahan. Dan begitu Anda melakukan ini, Anda tidak bisa berhenti. Untungnya adalah, dia memenuhi janjinya dan membawa gadis itu ke Wu Jin. Dan Wu Jin juga memberinya banyak bantuan dalam berkultivasi. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat ke-8 dari alam pendirian yayasan. Selain itu, dia memiliki metode serangan spiritual yang sangat aneh. Jika dia bertarung dengan Ning Jie, sekarang dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menekan Ning Jie. Dia kembali. Lin Bei mengangkat kepalanya dan menatap punggung Wu Jin di danau darah dan berkata dengan suara dingin. Udara sunyi selama beberapa detik sebelum suara Wu Jin yang suram dan serak perlahan terdengar. Metode serangan jiwa yang aku ajarkan padamu tidak tertandingi oleh siapapun di alammu. Lakukan saja apapun yang kamu ingin. Lin Bei tersenyum dengan muram. Tidak usah terburu-buru, biarkan dia melompat-lompat selama beberapa hari. Tidak mudah bagiku untuk menyerangnya secara langsung di Sekte Miao Yin. Aku harus menunggu kesempatan yang cocok. Itu terserah kamu, tetapi ingat, jangan ungkapkan keberadaanku. Saya mengerti itu. Lin Bei perlahan mundur, dan tawa menawan Wu Jin bergema di gua yang gelap. Hanya setelah makan enak dan minum serta bersenang-senang dengan semua orang, Ning Jie bisa kembali ke kediamannya. Dia melihat sekeliling rumahnya. Saya menemukan bahwa meskipun saya sudah lama pergi, rumah itu masih sangat bersih dan rapi, bahkan perangkat teh di atas meja pun tersusun rapi. Sudah jelas bahwa Xia Wanxing yang lembut dan perhatian sering datang untuk membersihkannya. Dia telah bekerja sangat keras. Ngomong-ngomong, saya dengar bahwa adik perempuan Wanxing sedang tidak enak badan. Dia tidak menyapanya hari ini. Dia juga tidak menghadiri perjamuan. Aku harus pergi mengunjunginya. Memikirkan hal ini, Ning Jie dengan gembira keluar. Saat ini, malam semakin gelap dan bulan terang perlahan naik di langit. Ning Jie tiba di kediaman Xia Wanxing dengan mudah dan mengetuk pintu dengan lembut. Siapa ini selarut ini? Suara lembut Xia Wanxing terdengar dari dalam kamar. Ning Jie meluruskan pakaiannya dan menjawab. Adik perempuan, ini aku. Kakak seniorku sudah kembali hari ini. Aku dengar kamu kurang sehat, jadi aku datang untuk melihatmu. Mendengar suara Ning Jie, nada bicara Xia Wanxing berubah seketika. Tidak lagi lembut dan halus seperti sebelumnya, tetapi lebih membawa sedikit rasa dingin seolah-olah dia ingin menjauhkan orang itu darinya. Ning Jie segera mengerutkan kening merasa bahwa itu sangat tidak ilmiah. Dilihat dari sikap Xia Wanxing yang biasa terhadapnya, dia hanya pergi selama beberapa hari. Tetapi sikap Xia Wanxing berubah begitu banyak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak akan berhasil. Dia harus mengerti dengan jelas. Kita tidak boleh membiarkan apapun menghalangi Xia Wanxing dan dia. Bahkan jika sudah ada penghalang di antara mereka, Ning Jie harus menghancurkan penghalang ini malam ini agar tidak memengaruhi hubungan dekat mereka sebagai senior dan junior. Memikirkan hal ini, Ning Jie mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, kakak senior akan masuk. Nada bicara Xia Wanxing jelas menolak dan dia berkata dengan cemas. Kamu tidak diizinkan masuk, aku belum siap. Tetapi bagi pria seperti Ning Jie yang sudah memiliki kendali penuh atas para protagonis wanita ini, akumulasi dari kedua kehidupan ini telah memberinya pemahaman yang sangat baik tentang masing-masing dari mereka. Jika Xia Wanxing benar-benar marah, dia jelas tidak akan berbicara dan akan tetap diam. Dan mengambil inisiatif untuk menolak sekarang membuktikan bahwa masih ada ruang untuk pemulihan. Bagaimanapun, Xia Wanxing telah berada di keluarga kerajaan sejak dia masih kecil dan merupakan calon permaisuri. Tak terhindarkan bahwa dia sedikit arogan ketika dia berkata tidak. Itu berarti ya. Jika saya harus menyimpulkannya, Ning Jie merasa bahwa dia seperti kakak perempuan sebelah rumah yang mengatakan satu hal dan maksudnya hal lain. Begitu Ning Jie memasuki ruangan, dia menemukan Xia Wanxing duduk sendirian di bangku di depan jendela menyangga kepalanya dengan satu tangan dan melihat bulan terang di luar jendela. Saat ini, Xia Wanxing hanya mengenakan lapisan kain kasa panjang yang tipis. Cahaya bulan menyinari gaun kasanya, membuat seluruh tubuhnya memancarkan aura suci yang samar. Xia Wanxing bermandikan cahaya bulan dengan tenang. Dengan kecantikan yang bahkan Ning Jie pun enggan untuk merusaknya. Wanxing, kamu sangat cantik hari ini. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Dan dia mengatakan yang sebenarnya. Saudari kerajaan adalah kata ajaib yang hampir tidak bisa ditolak oleh setiap pria, terutama saudari kerajaan seperti Xia Wanxing yang memiliki penampilan sempurna dan status tinggi. Aura yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup membuat orang mabuk kepayang. Xia Wanxing perlahan menoleh dan melirik Ning Jie, lalu terus memandang bulan dengan bangga, berkata dengan ringan. Oh, Diston. Ning Jie sedikit terkejut dan merasa pasti ada sesuatu yang salah. Dia tersenyum dan duduk di sebelah Xia Wanxing, menatap wajahnya berhadapan. Adik junior, ada apa dengan nada bicaramu itu? Aku sudah jauh-jauh kembali dan bahkan tidak punya waktu untuk istirahat sebelum datang menemuimu. Bukankah seharusnya kau menyambutku? Benarkah? Itu luar biasa. Bukankah kakak senior pergi menemui adik junior Cuxi terlebih dahulu? Ning Jie menangkap kata kunci dari mulut Xia Wanxing dengan sangat sensitif. Cuxi.
Sepertinya alasan perubahan sikap Xiao Wanxing banyak berhubungan dengan Cusi. Dia berkata buru-buru, saudara datang menemuimu tepat setelah makan malam. Dia sangat ingin bertemu denganmu sehingga dia tidak punya waktu untuk mempedulikan Cusi. Mendengar kata-kata Ning Jie, Xiao Wanxing secara alami mempercayainya. Sebuah cahaya redup melintas di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia terus menoleh dan berkata dengan bangga. Lalu di mata kakak senior yang lebih penting. Aku atau adik perempuan Cuxi? Oh sial. Pertanyaan yang fatal. Untungnya. Ning Jie bereaksi dengan cepat dan dia membaca formula yang terukir di benaknya seperti refleks terkondisi tanpa memikirkannya sama sekali. Tak perlu dikatakan tentu saja kamu lebih penting. Adik perempuan kamu memegang tempat khusus di hatiku, tempat yang unik dan tak tergantikan oleh siapapun. Setelah mendengar ini, ekspresi Cusi sedikit berubah, dan hatinya kacau, tetapi dia masih berkata dengan sedikit keluhan. Kakak, kamu berbohong, karena kamu bilang aku yang paling penting, lalu kenapa Cusi yang mendapatkan stocking indah yang kamu berikan padanya, tapi aku tidak? Stocking sutra. Ning Jie langsung bereaksi, tidak heran Xiao Wanxing bersikap seperti itu. Ternyata dia cemburu karena dia tahu bahwa Cusi memberinya sepasang stocking tetapi dia tidak punya. Melihat Ning Jie tidak mengatakan apapun, wajah halus Xiao Wanxing menunjukkan riak. Dia menatap mata Ning Jie dan berkata, kakak. Jangan berpikir untuk menyangkalnya, adik junior Cuxi memberitahuku hari itu. Kakak bias. Setelah mengatakan itu, dia bersandar di bahu Ning Jie dan menggunakan gigi peraknya untuk melampiaskan ketidakpuasan yang telah lama terpendam di hatinya dengan lembut. Ning Jie merasakan sensasi geli di bahunya dan tanpa sadar menepuk bahu Xiao Wanxing sambil tersenyum sambil memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini. Cusi memang gadis yang konyol. Dia pasti sedang berdebat dengan Xiao Wanxing dan dia mengatakannya secara tidak sengaja untuk menang. Aku harus menghukumnya suatu hari nanti. Tapi yang paling penting sekarang adalah menghibur Xiao Wanxing, kalau tidak, akan sulit untuk menghancurkan penghalang di antara mereka. Wanxing, dengarkan aku. Bab 126, kenapa dia terlihat seperti bajingan? Di luar jendela, cahaya bulan di langit malam jatuh pada mereka berdua. Xiao Wanxing diam-diam bersandar di bahu Ning Jie, matanya sedikit tertutup, bulu matanya yang panjang melengkung membentuk busur yang sempurna. Dan nadanya kembali mendapatkan kelembutan tak terbatas. Baiklah, silakan bicara, aku mendengarkan. Ning Jie tidak bisa menahan perasaan emosional. Sungguh, tidak ada wanita marah yang bisa menolak pelukan jika ada. Putus secepat mungkin. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyilangkan mereka di belakang punggung Xiao Wanxing untuk memeluknya. Dengan kasih sayang tak terbatas dalam nadanya dia berkata, adik junior, kamu salah paham. Kamu juga telah melihat bahwa kami adalah satu-satunya murid di bawah guru kami. Jadi Cusi mungkin biasanya menempel padaku dan menganggapku sebagai kakak laki-laki yang dapat dipercaya. Jadi saya lebih perhatian padanya, bagaimanapun, dia adalah adik perempuan junior kita satu-satunya. Bukankah begitu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Jie, Xiao Wanxing sedikit terguncang. Kamu benar-benar hanya memberinya stocking sutra karena kamu memperlakukannya sebagai adik perempuanmu. Ning Jie berkata dengan kepastian mutlak. Kamu tidak bilang. Xiao Wanxing tidak bisa menahan diri untuk memeluk Ning Jie lebih erat. Dan berkata dengan sedikit rasa menyalahkan diri sendiri dalam nadanya. Maafkan aku kakak seniorku, aku salah menilaimu. Ini terlalu mudah. Xiao Wanxing begitu mudah dibujuk hingga Ning Jie sulit mempercayainya. Tidak apa-apa selama Wanxing tidak marah lagi. Ning Jie berkata buru-buru. Entah kenapa dia selalu merasa seperti sedang mencoba melakukan puah pada calon permaisuri ini, Xiao Wanxing. Lagi pula, kata-kata ini terdengar terlalu seperti kata-kata seorang bajingan. Jangan terlalu banyak berpikir, tidurlah lebih awal, gadis itu adalah adikku. Ini sangat klasik. Setelah meminta maaf, Xiao Wanxing perlahan melepaskan Ning Jie dan duduk di bangku bahu-membahu dengannya. Anggrek di ambang jendela memancarkan aroma samar. Xiao Wanxing memiliki senyum tipis di bibirnya dan dengan lembut memeluk lengan Ning Jie. Dia sangat menyukai waktu sendirian dengan Ning Jie ini. Rasanya seperti berada di istana yang dalam dan terpencil di kehidupan sebelumnya. Awalnya dia menghadapi pelatihan membosankan tentang cara menangani urusan negara setiap hari. Sampai pemilihan utama Ning Jie ketika pria menarik ini memberinya waktu terbaik. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa mengalaminya lagi dalam hidup ini. Semuanya tampak seperti mimpi. Saudara, izinkan aku menceritakan pengalamanku dalam perjalanan ini. Xiao Wanxing berkata perlahan. Ning Jie juga dengan bersemangat menceritakan kisah itu kepada Xiao Wanxing. Dari monster ular di rumah bordil hingga teknik katak emas tanpa meninggalkan apapun. Tentu saja, dia dengan tegas menghapus fakta bahwa dia mengobati luka si Luo. Ketika seorang pria mencapai usia 18 tahun, dia seharusnya memiliki privasi, kan? Setelah mendengarkan, keduanya tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Wanxing telah bersandar di bahu Ning Jie tanpa mereka sadari kapan. Namun saat itu malam dan mereka berdua diam-diam tidak bergerak. Cahaya bulan menyinari betis Xiao Wanxing yang ramping dan bersih. Memancarkan kilau redup dan lembut, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan linglung. Dibandingkan dengan Cusi, Xiao Wanxing tampak jauh lebih pendiam. Dia hanya memiliki sedikit rona merah di pipinya dan sedikit menundukkan kepalanya. Ning Jie percaya bahwa jika ini terjadi pada Cusi, gadis ini pasti akan mengangkat kerudungnya untuk membiarkan Ning Jie memanjakan matanya. Sebenarnya Wanxing berpikir stocking sutra yang diberikan kakak senior kepada junior sister Cuxi sangat indah.
Xiao Wanxing berbicara dengan suara samar seolah-olah dia takut Ning Jie akan berpikir dia belum dewasa. Mendengar Xiao Wanxing mengatakan ini, Ning Jie tersenyum dan berkata, sebenarnya aku sudah menyiapkannya untukmu, tetapi misi sekte terakhir tiba-tiba muncul. Jadi saya tidak punya waktu untuk memberikannya kepadamu. Ini bukan Ning Jie yang mencoba menipu Xiao Wanxing, tetapi di dalam cincin penyimpanannya memang ada sepasang stocking sutra es hitam yang berhasil dia buat dan akan dia berikan kepada Xiao Wanxing di masa depan. Tapi sekarang Xiao Wanxing menginginkannya berikan saja padanya dalam waktu dekat. Nyata, Xiao Wanxing tiba-tiba mengangkat dagunya dan menatap Ning Jie. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan harapan yang tak terbatas. Ning Jie tersenyum misterius dan kemudian mengeluarkan sepasang stocking sutra es hitam dari cincin penyimpanannya seperti trik sulap. Lihat. Apa ini? Melihat Ning Jie benar-benar mengeluarkannya, mata indah Xiao Wanxing bergerak karena terkejut. Apakah ini? Apakah ini benar-benar untukku? Bisakah itu salah? Pada saat ini Xiao Wanxing tidak lagi tampak seperti seorang permaisuri yang maha kuasa. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang mendapatkan boneka kesayangannya. Dia mengambil stocking sutra es hitam dengan kedua tangannya dan merasakannya dengan hati-hati di tangannya. Bahannya sangat halus dan gayanya sangat indah. Wanxing belum pernah melihat kaus kaki seindah ini. Ning Jie tersenyum dengan puas. Ini dibuat oleh kakak seniorku untukmu. Warnanya berbeda dari milik Cusi. Menurutku, yang hitam lebih cocok untukmu. Ini bukan imajinasi subjektif Ning Jie setelah semua sebagai saudara perempuan kerajaan. Stocking sutra es hitam semacam ini cocok untuknya yang membuatnya terlihat lebih unik. Saya yakin ketika Xiao Wanxing memakainya, dia akan terlihat seperti wanita pekerja kantoran perkotaan. Sayang sekali tidak ada kemeja putih dan rok pensil, kalau tidak saya bisa bermain cosplay yang cukup menarik. Oke. Berhenti hanya menonton dan cobalah. Ning Jie mendesak. Xiao Wanxing menjawab berulang kali. Tetapi ketika dia berdiri, dia tiba-tiba berhenti dari apa yang dia lakukan dan menatap Ning Jie dengan sedikit rasa malu dan malu. Kakak-kakak. Berbalik. Ning Jie mengerutkan kening. Apakah kau bahkan waspada terhadap pria terhormat seperti aku? Namun berpikir bahwa ini adalah Xiao Wanxing. Bukan Chu Sihe tidak punya pilihan selain berkata, biarkan aku menutupi mataku, jangan khawatir. Aku janji aku tidak akan mengintip. Tapi, Xiao Wanxing sedikit kewalahan. Dia adalah permaisuri yang tinggi dan perkasa dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Ini sedikit memalukan saat ini. Melihat ini, Ning Jie pura-pura acuh tak acuh dan berkata, adik junior, apakah kamu tidak menyukai stocking sutra yang diberikan kakak seniormu? Mendengar ini, Xiao Wanxing melambaikan tangannya berulang kali dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, hanya saja. Kakak, tutup matamu dan jangan mengintip. Ning Jie kemudian mengungkapkan senyum tipis. Jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Ning Jie dengan sangat sadar dan tegas mengulurkan tangannya dan menutupi matanya. Entah kenapa ini mengingatkannya pada alur film yang ditutup matanya di Blue Star. Dan perasaan geli yang tak dapat dijelaskan muncul secara spontan. Xiao Wanxing menatap Ning Jie lagi memastikan bahwa Ning Jie benar-benar menutupi matanya dan kemudian perlahan berbalik. Ambil sikat stocking sutra es hitam di atas kain kasa yang menutupi lutut lalu perlahan-lahan kenakan stocking itu di lutut sedikit demi sedikit. Malam itu sunyi. Dan Ning Jie merasa seolah-olah dia bisa mendengar napas Xiao Wanxing. Wanita ini sangat gugup. Tidak berpikiran terbuka seperti Cusi sama sekali. Namun Ning Jie memikirkannya dan merasa itu cukup bagus. Itu karena kepribadian yang berbeda sehingga pengalaman dan perasaan yang berbeda muncul. Memikirkan ini, Merning menunjukkan senyum tipis. Dan kemudian sedikit memisahkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Semuanya terlihat jelas di depan mata Anda. Bab 127 bayangan hitam itu sebenarnya adalah dia. Berbeda dari sosok Cusi yang gemuk. Xiao Wanxing cenderung lebih kurus. Dua tulang sayap kupu-kupu di punggung yang tersembunyi di balik kerudung sangat menarik perhatian Ning Jie. Cahaya bulan jatuh. Itu jatuh di kaki kecil Xiao Wanxing yang terangkat lembut. Kaki itu putih lembut. Ramping dan cantik di bawah sinar bulan mereka sangat mempesona, mereka benar-benar kecantikan alami. Kaki seorang wanita secara garis besar adalah simbol sensualitas. Ning Jie percaya bahwa tidak ada pria yang bisa menolak kaki Xiao Wanxing. Kerja bagus. Jika Anda bisa merasakannya dengan hati-hati di tangan Anda, itu pasti akan menjadi kebahagiaan besar dalam hidup. Saudara, kamu tidak sedang menonton kan? Saat ini, Xiao Wanxing tidak lagi memiliki sikap merendahkan seorang permaisuri. Nada bicaranya lemah, seolah-olah dia adalah seorang gadis rapuh dan lemah lembut di bawah doil. Ning Jie berkata tanpa tersipu atau jantungnya berdebar. Jangan khawatir. Kemudian dia membuka dan menutup celah di antara jari-jarinya lebih lebar. Diringkas. Sekarang Ning Jie sudah terpana dan benar-benar lupa apa yang sedang dia lakukan. Baru setelah Xiao Wanxing perlahan berbalik dan melihat tatapan tak terkendali Ning Jie, wajahnya tiba-tiba memerah seperti buah persik. Saudara, kamu berbohong. Wanxing ini sangat cantik, aku tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Jadi, setelah mendengar apa yang dia katakan, Ning Jie ingin mengeluh dalam hatinya. Ini benar-benar yang dikatakan seorang bajingan. Namun dalam situasi ini dia tidak terlalu peduli, dia percaya bahwa bahkan jika dia mengawasinya secara terbuka, Xiao Wanxing tidak akan menyalahkannya. Pria harus begitu percaya diri.
Benar saja, Xia Wanxing hanya mengatupkan bibirnya. Kemudian menunduk menatap stoking sutra es hitam di kakinya dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Lagi pula, dia sekarang juga memiliki stoking sutra yang diberikan kepadanya oleh kakak seniornya. Jadi dia tidak perlu iri pada Cusi lagi. Apakah terlihat bagus? Xia Wanxing bertanya. Ning Jie mengamatinya dengan saksama dan bertepuk tangan tanda setuju. Amazing Wanxing Yu, Anda terlihat sangat memukau dengan stoking sutra es hitam ini. Sangat cocok untuk Anda. Temperamen unik semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa. Sangat cantik. Ini jelas bukan Ning Jie yang menjilat seseorang. Ning Jie percaya bahwa jika para pria yang berpikiran sama di Blue Star melihat adegan ini, mereka pasti akan bergegas maju. Xia Wanxing secara alami sangat senang dipuji oleh Ning Jie. Ada benarnya juga pepatah yang mengatakan bahwa wanita berdandan untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Saudara, selama kamu menyukainya. Wajah Xia Wanxing penuh dengan sukacita saat dia duduk di sebelah Ning Jie lagi. Dia menoleh dan melirik Ning Jie, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan dengan hati-hati meletakkan kakinya, yang mengenakan stoking sutra es hitam, di kaki Ning Jie. Ini membuat hati Ning Jie tiba-tiba terkejut. Apakah ini akan datang? Saudara, kamu suka menontonnya jadi kamu bisa menontonnya malam ini. Setelah mengatakan itu Xia Wanxing sedikit menundukkan kepalanya. Tampak seolah-olah dia siap melayani Anda. Seolah-olah dirasuki oleh kekuatan misterius Ning Jie perlahan meletakkan tangannya di atasnya stoking sutra es hitam tampak lebih dingin dari malam. Melihat Xia Wanxing perlahan menutup matanya. Ning Jie juga bergerak maju diam-diam jika dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini dia akan hidup dengan sia-sia. Tetapi pada saat yang tepat jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi kecelakaan akan terjadi. Tepat ketika tangan Ning Jie perlahan naik ke puncak gunung yang tertutup salju dan mengangkat tutup susu kain kasa putih. Suara pecahan tempayan tiba-tiba datang dari halaman. Ini tiba-tiba membuat takut kedua orang yang baru saja mulai menikmati suasana. Meskipun saudara baik Ning Jie tidak mati di tempat, dia ketakutan setengah mati karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bayangan gelap keluar dari halaman. Siapa? Ning Jie berdiri dengan tergesa-gesa dan kemudian berkata kepada Xia Wanxing. Jangan khawatir, adik junior, aku akan keluar dan melihat-lihat. Siapa sebenarnya yang berani memata-matai puncak bulan putihku? Ya. Silakan brother. Xia Wanxing menjawab berulang kali dan pada saat ini dia sangat bingung. Ning Jie melesat keluar dan mengeluarkan tongkat besi Ding Hai Shenzhen di tangannya. Dia harus menangkap pencuri pengintip ini hari ini. Ning Jie bisa mentolerir mata-mata padanya. Tetapi dia benar-benar mengintip kediaman Xia Wanxing. Yang tidak bisa dimaafkan. Sial. Beraninya kau mengintip adik juniorku. Aku akan menangkapmu hari ini dan mematahkan kaki ketiga. Pada saat ini Ning Jie sudah berasumsi dalam benaknya bahwa orang yang memata-matai adalah murid laki-laki baru yang jatuh cinta pada Xia Wanxing. Pada saat yang sama, perbatasan utara kerajaan Great Xia yang berjarak puluhan ribu kilometer. Itu adalah dataran tanpa akhir. Tanah itu tertutup gelap dengan semak-semak rendah dan lapisan lumut hitam pekat. Tampak sangat kosong dan sunyi. Saat ini, meskipun ada bulan terang yang tergantung tinggi di langit, cahaya bulan yang terang tampaknya diserap oleh bumi yang gelap. Di atas dataran masih ada kegelapan tak berujung. Di malam yang panjang, seekor kuda berlari kencang sepanjang malam dan suara kuku kudanya menjadi simfoni terindah dalam kegelapan. Namun, di punggung kuda itu ada seorang prajurit dengan wajah berdarah. Dia mengenakan baju zirah perak dan terlihat jelas bahwa potongan kain pada baju zirah itu bernoda merah karena darah. Dia tampak sangat lemah dan hampir diambang kematian. Namun, dia masih memegang erat sebuah buku sutra di tangannya. Dan bendera di pinggangnya menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah seorang prajurit dari kerajaan Xia Agung. Malam ini, 13 suku Kitano tiba-tiba melancarkan serangan mendadak ke kota-kota perbatasan keluarga kerajaan Great Xia. Dan bahkan murid lelaki tua Kitano ikut bertempur. Ini secara langsung menyebabkan kehancuran 3 kota keluarga kerajaan Great Xia dalam sekejap. Puluhan ribu tentara yang menjaga perbatasan tewas dalam pertempuran. Sangat mengerikan. Prajurit yang memacu kudanya di malam yang panjang itu akan menyampaikan berita ini kembali ke dinasti Xia besar. Situasinya sangat kritis dan dia tidak berani mengendur. Ning Jie mengikuti arah menghilangnya bayangan hitam dan mengejarnya. Namun setelah mengejar untuk waktu yang lama, orang yang mengintip itu tidak tertangkap. Aku tidak tahu cara apa yang digunakan orang itu, napasnya terputus-putus. Sama seperti memancing dan sepertinya dia sengaja membawanya ke suatu tempat. Sampai Ning Jie tiba di sini napas bayangan hitam itu benar-benar menghilang. Di depanku, itu adalah hutan pinus di bawah sinar bulan jarum pinus yang menutupi tanah berubah menjadi perak. Aliran sungai yang bergemericik di antara pohon-pohon pinus terdengar sangat menyenangkan. Saat Ning Jie melihat-lihat mencari seseorang, dia menemukan seseorang di balik pohon pinus tidak jauh dari sana. Sesosok tubuh perlahan berjalan ke arahnya. Ning Jie mengepalkan tongkat itu seketika dan menatap bayangan hitam itu dengan mendesak. Kamu benar-benar berani datang ke pintuku atas inisiatifmu sendiri. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ning Jie dipenuhi amarah. Namun ketika dia melihat wajah pria itu dengan jelas di bawah cahaya bulan, Ning Jie benar-benar terpana. Kiki, kenapa kamu? Bab 128 cinta akan segera menghilang. Ning Jie mencurigai banyak orang tentang identitas orang yang memata-matai. Bahkan Lin Bei pun dia curigai.
Bagaimanapun, dia telah mengagumi Xia Wanxing, calon permaisuri, sejak dia masih kecil. Ada kemungkinan dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa saat Lin Bei pergi. Namun, Ning Jie tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah Chu Xi. Chu Xi masih mengenakan gaun kuning angsa dan wajah bayinya yang lucu bertatakan sepasang mata besar seperti batu permata hitam, yang tampak lebih cerah di bawah cahaya bulan. Dia perlahan berjalan di depan Ning Jie, menatapnya, dan cemberut. Ekspresi ini jelas menunjukkan ketidakpuasan. Kenapa bukan aku? Ning Jie sedikit terpana, selalu merasa bahwa perilaku Chu Xi sangat salah. Saudara, maksudmu mengapa kamu pergi ke tempat Wanxing di tengah malam? Chu Xi tidak menjawab pertanyaan Ning Jie tetapi malah bertanya balik. Lalu mengapa kakak senior pergi ke tempat kakak senior Wanxing di tengah malam? Ning Jie tidak tahu harus berkata apa saat ini. Melihat Ning Jie terdiam, Chu Xi mengambil langkah lebih dekat ke Ning Jie dan kemudian memaksa Ning Jie untuk bersandar pada pohon pinus besar. Kikil, dengarkan aku. Saudara, apa yang ingin kamu katakan? Selama kamu pergi, tidakkah kamu tahu betapa Kiki merindukanmu? Tetapi orang pertama yang kamu cari ketika kamu kembali bukanlah Kiki, tetapi kamu datang mencari suster Wanxing di tengah malam. Saudaraku, tahukah kamu betapa sedihnya Kiki ketika melihatmu memasuki rumah suster senior Wanxing? Jadi cinta menghilang begitu saja. Ini. Dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan Chu Xi, Ning Jie tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Ini semua adalah masalah yang fatal. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa tersenyum kaku. Kiki, kamu salah paham, sebenarnya aku ingin mencarimu tapi guru berkata bahwa suster muda Wanxing sedang tidak enak badan. Kamu tahu itu, jadi aku hanya ingin memeriksanya. Setelah mendengarkan penjelasan Ning Jie, ekspresi Chu Xi sedikit mereda. Tapi dia masih berkata dengan bangga, "Kakak, kamu berbohong, kamu hanya bosan dengan Kiki." Aku benar-benar tidak. Kakak senior memilikinya, kakak senior tidak menghargainya setelah mendapatkannya. Ya Tuhan, sekarang setelah kamu memilikinya, kamu tidak menghargainya. Ning Jie menemukan bahwa wanita ini sangat sulit untuk disenangkan ketika dia menjadi sombong. Dengan cara ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan trik yang bisa mengendalikan Chu Xi. Untuk menghadapi Chu Xiyu, Anda tidak bisa berdebat dengannya seperti yang Anda lakukan dengan Xia Wanxing, tetapi Anda perlu mengambil inisiatif. Setelah mengambil keputusan, Ning Jie berpura-pura tersenyum jahat dan berkata, "Karena kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku, aku akan membiarkanmu melihat sendiri apakah cintaku akan hilang." Setelah itu, Ning Jie semakin mendekat ke Chu Xi. Apa yang akan kamu lakukan? Chu Xi tidak menyangka bahwa Ning Jie akan lebih proaktif daripada dia kali ini. Dan dia tidak dapat bereaksi sejenak. Ning Jie terkekeh. Tentu saja. Setelah mengatakan itu, Ning Jie langsung memeluk Chu Xi ke dalam pelukannya. Cahaya bulan bersinar menerangi wajah Chu Xi, yang sehalus batu giok, menambahkan cita rasa unik. Seperti kata pepatah, perpisahan singkat membuat hati semakin rindu. Malam ini panjang. Singkat. Keesokan harinya pada siang hari, semua orang di Sekte Miaoyin menjadi sibuk, tetapi Ning Jie baru saja bangun dari tidurnya. Tidak mungkin. Berurusan dengan Chu Xi benar-benar melelahkan. Bulan sangat besar tadi malam tergantung di langit sepanjang malam dan hingga dini hari. Itu masih menerangi jalan bagi Ning Jie untuk membawa Chu Xi kembali ke puncak Baiyu. Ning Jie dengan malas membalikkan tubuhnya di tempat tidur sambil mengingat kembali pembicaraan dari hati ke hati dengan Chu Xi tadi malam yang cukup menarik. Kedua belah pihak bertempur bolak-balik dan setiap gerakan mematikan. Ning Jie juga tidak berusaha untuk membantu Chu Xi menyingkirkan kesombongannya dan menjadi lembut dan berperilaku baik. Namun, meskipun Chu Xi yang akhirnya membuka hatinya kepada Ning Jie terlebih dahulu, Chu Xi juga membuat Ning Jie benar-benar merasakan kasih sayang tak terbatasnya untuknya. Sangat mengesankan. Akhirnya, setelah upaya besar kami menang. Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Klan naga sangat menakutkan. Sepertinya aku harus menipu Si Luo untuk mencuri beberapa lagi hewan spiritual yang dibesarkan oleh ketua sekte Yin di puncak Chen Yin. Setelah semua, Anda adalah apa yang Anda makan. Saat ini, dinasti Xia Agung melihat ke arah ibu kota. Para prajurit yang menerima laporan pertempuran perbatasan tidak berani sedikit pun mengendul. Mereka terbang kembali ke kota Wangjing semalam dan menyampaikan berita itu kepada keluarga kerajaan. Di dalam istana kekaisaran, Kaisar Daxia melihat laporan pertempuran di tangannya dan ekspresinya menjadi semakin suram. Swish! Kaisar Xia Agung melemparkan laporan pertempuran di tangannya langsung ke bawah tangga tahta dan berkata dengan marah. Suku Beye ini benar-benar terlalu arogan, mereka sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xia Agung kita. Mereka berani menyerbu 3 kota Xia Agung kita di tengah malam. Siapa yang memberi mereka keberanian? Begitu kata-kata ini keluar, para menteri di Istana Emas berlutut di tanah satu demi satu. Tidak berani melihat Kaisar Xia Agung dan hanya terus berkata, "Yang mulia, mohon tenang. Yang mulia, mohon jaga diri Anda." Kaisar Xia Agung melirik para menterinya dan mendesah. "Jangan katakan hal-hal tidak berguna ini. Aku ingin solusi." Pada saat ini, Perdana Menteri perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Yang mulia, menurut pendapat saya, masalah ini masih perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Menurut berita yang dikirim kembali, kali ini 13 suku Kitano tidak hanya mengirim pasukan untuk menyerang. Tetapi bahkan murid-murid orang tua Beye telah keluar. Jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kavaleri besi Xia Agung kita sendirian. Kita hanya bisa melawan mereka dengan mengirimkan kultivator."
Jadi menurut pendapat saya masalah ini masih perlu didiskusikan dengan Master Nasional. Setelah mendengar analisis Perdana Menteri, semua orang mengangguk setuju. Dan Kaisar Xia Agung juga merasa bahwa itu masuk akal. Dia mengalihkan pandangannya ke satu-satunya orang di pengadilan yang tidak berlutut. Orang ini mengenakan jubah Tao yang longgar, tetapi hampir tidak bisa menutupi tubuhnya yang menggairahkan. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya sangat halus tetapi sedingin es, seolah-olah dia ingin menjauhkan semua orang darinya. Mata jernih itu tampak bebas dari setitik debu pun. Dia adalah guru kekaisaran dinasti Xia Agung dan pemimpin aliansi Tao saat ini, Chung Yaohan. Terima kasih kepada Huye yang menyukai sup daging sapi dan tahu untuk kapsul inspirasi. Terima kasih kepada Tong Xiaojing untuk jimat pengingat dan terima kasih kepada semua saudara baik saya atas semua dukungan mereka. Bab 129 Rahasia Kuno. Di bawah tatapan para menteri, Chung Yaohan perlahan maju selangkah. Yang mulia, masalah ini terjadi tiba-tiba. Mengenai posisi aliansi Dao, saya harus mengumpulkan para pemimpin sekte besar untuk berdiskusi sebelum saya dapat membuat keputusan. Suaranya indah, dengan perasaan halus, bergema di seluruh aula. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan perlahan berjalan menjauh dari pengadilan. Tidak ada yang mencoba menghentikannya, bahkan Kaisar Xia Agung tidak menunjukkan reaksi apapun, karena semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Chung Yaohan adalah pemimpin aliansi Tao, dia memegang kekuatan yang besar untuk melawan kultivator dari negara lain, dia juga guru nasional paling kuat dalam sejarah kerajaan Xia Agung. Setelah Chung Yaohan pergi, Jenderal Lin Zhen perlahan keluar berlutut dengan hormat di depan Kaisar Xia Agung dan berkata dengan marah. Setelah aliansi Dao menanggapi, saya bersedia memimpin pasukan untuk menaklukkan 13 suku Beye. Kaisar Xia Agung berkata perlahan. Mari kita bahas ini nanti. Setelah mengatakan itu, Kaisar Xia Agung menggosok alisnya. Urusan negara sudah sangat rumit, tetapi sekarang ada konspirasi kolektif oleh 13 suku Kitano, yang bahkan lebih mengkhawatirkan. Aku tidak tahu kapan Wan Xing akan kembali. Bisa berbagi kekhawatirannya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, Xiao Wanxing, calon permaisuri dinasti Xia Agung, sama sekali tidak tampak agung dan perkasa seperti seorang permaisuri. Sebaliknya, dia seperti seorang gadis kecil yang mengenakan stoking sutra hitam yang terbuat dari sutra alami yang diberikan kepadanya oleh Ning Jie dan berjalan berdampingan dengan Ning Jie. Di sisi lain Ning Jie adalah Chu Si, yang juga mengenakan stoking sutra es putih. Sejak dia hampir membuka hatinya kepada Xiao Wanxing tadi malam dan bertukar pikiran secara mendalam dengan Chu Si di hutan pinus, kedua wanita itu sekarang sangat dekat dengan Ning Jie. Dengan demikian, ketiga orang ini membentuk lanskap yang indah. Para murid yang lewat di dekat mereka berhenti untuk menonton dan menatap Ning Jie dengan heran dan iri. Ya Tuhan! Kaos kaki jenis apa yang ada di kaki kakak senior Wanxing dan kakak senior Chu Si? Itu membuat hatiku tidak stabil. Terlalu indah. Kakak senior Ning ini masih menawan seperti dulu. Dia baru saja kembali ke sekte Miao Yin, dan dia memiliki dua kakak perempuan senior yang cantik ini menemaninya. Beginilah seharusnya seorang pria itu. Melihat kakak senior Ning sangat menikmati dirinya sendiri lebih menyakitkan daripada membunuhku. Kenapa bukan aku yang berada di antara dua kakak senior yang cantik? Bukan aku. Berhenti bicara, aku tidak tahan dengan ini. Sial. Murid pria yang tak terhitung jumlahnya merasa bahwa impian mereka telah hancur. Mengapa kita ingin kakak senior Ning untuk kembali? Mengapa Ning Jie secara alami dapat melihat tatapan iri dan cemburu dari semua orang tetapi dia tidak peduli sama sekali? Jika kamu tidak setuju, datang dan cincang aku. Aku suka caramu yang tidak tahan padaku tetapi tidak bisa menyingkirkanku. Namun di antara kerumunan itu, Ning Jie juga melihat sosok yang sangat familiar, Lin Bei. Namun, kali ini, ketika Lin Bei menatapnya, tidak ada lagi sedikit pun rasa takut di matanya seperti sebelumnya, tetapi mereka penuh dengan kepercayaan diri dan arogansi. Itu persis seperti tatapan di matanya ketika dia pertama kali memasuki sekte Miao Yin. Yohu, apakah kau mulai keras sekarang? Ning Jie tertawa diam-diam di dalam hatinya. Meskipun saya tidak tahu kesempatan seperti apa yang didapatkan Lin Bei selama dia pergi, ini bagus. Semakin arogan dia, semakin Ning Jie tertarik untuk bermain dengannya. Melihat kerumunan dan punggung Lin Bei saat dia berbalik, Ning Jie menunjukkan senyum tipis dan berpikir dalam hatinya bagaimana cara bermain dengan Lin Bei selanjutnya. Setelah makan siang singkat dengan kedua adik perempuannya, Ning Jie pergi ke puncak Baiyu untuk mencari gurunya, Qiyu Yuebai. Bersiap untuk menyampaikan kepada gurunya beberapa informasi alternatif yang diperolehnya selama perjalanannya ke kota Xiun. Namun, dia mencari seluruh puncak Baiyu dan akhirnya melihat Qiyu Yuebai di aula utama puncak Baiyu. Sekarang Qiyu Yuebai berdiri di aula utama sambil memegang gas hitam di tangan rampingnya. Dia meletakkan gas hitam itu di depan matanya dan mengamatinya dengan cermat. Saat dia melihat gas hitam itu, Ning Jie tiba-tiba merasakan perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan. Merasa bahwa Ning Jie akan datang, Qiyu Yuebai berkata dengan tenang. Kenapa kamu tidak beristirahat dengan baik dan datang menemuiku? Ning Jie secara otomatis melewati pertanyaan ini, berjalan mendekat ke Qiyu Yuebai, menatap energi hitam di tangan Qiyu Yuebai dengan tatapan membara, dan berkata. Apa ini? Qiyu Yuebai berbalik dan melirik Ning Jie, lalu dengan ringan mengarahkan jari telunjuknya, dan gas hitam itu terbang langsung ke tangan Ning Jie. Lihatlah, kata Qiyu Yuebai. Ning Jie mengamati energi hitam itu dengan saksama dan menemukan bahwa itu persis sama dengan apa yang dilihatnya pada Sikian pemimpin sekte Wanlian ketika dia berada di kota Xiun. Pada saat itu, seluruh tubuh Sikian dipenuhi dengan udara hitam ini bercampur dengan aura jahat yang kuat.
Ini. Ning Jie tidak tahu bagaimana mendefinisikan udara hitam ini untuk sesaat. Meskipun dia telah tinggal di benua Tianyan selama 2 kehidupan, dia tidak bisa mengenali apa benda ini. Qiyu Yuebai menyuntikkan aliran energi spiritual ke udara hitam, dan udara hitam yang semula tenang tiba-tiba bergulung seperti awan hitam yang menderu. Hampir dalam sekejap energi spiritual itu benar-benar tertelan. Sangat mendominasi. Melihat adegan ini, wajah Ning Jie menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Qiyu Baisu membuka tangannya mengambil kembali energi hitam itu kemudian menatap Ning Jie dengan ekspresi serius dan berkata, "Ini adalah ilmu sihir." Ning Jie mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar kata ini. Sebelum dia bisa bertanya, Qiyu Yuebai melanjutkan penjelasannya. Ini ditemukan oleh murid-murid Balai Penegakan Hukum ketika mereka sedang menyelidiki kasus hilangnya gadis-gadis baru-baru ini meskipun aura ilmu sihir sangat samar di setiap tempat kejadian hilangnya itu tetapi masih diekstraksi sepenuhnya oleh Paman Musiyin. Dan itu adalah gas hitam yang kamu lihat sekarang. Ning Jie mengangguk dan berkata dengan serius. Kalau begitu, kasus menghilangnya gadis itu berkaitan erat dengan apa yang disebut ilmu sihir ini. Ya, sekarang situasinya semakin serius. Tapi guru apa sebenarnya energi penyihir ini? Ning Jie bingung. Qiyu Yuebai tidak segera menjawabnya, tetapi perlahan berjalan ke jendela, mengambil kendi anggur, dan menyesap anggur. Lalu melihat ke langit dan berpikir. Berbicara tentang roh penyihir ini adalah kata yang sangat kuno, hampir berasal dari zaman kuno. Pada saat itu dunia kultivasi penuh dengan pahlawan yang berjuang untuk supremasi dan berbagai suku ada, tetapi meskipun perang terus berlanjut, keseimbangan halus dipertahankan. Hingga suku penyihir datang entah dari mana dan menghancurkan pola dunia ini. Roh penyihir adalah properti eksklusif mereka. Mendengar ini, Ning Jie berusaha keras untuk mengingat dalam benaknya. Tapi setelah memikirkannya aku hanya bisa mengingat ide umum ketika penulis sialan itu menulis buku. Dia hanya memberikan ringkasan umum tentang latar belakang zaman kuno tanpa deskripsi rinci sama sekali. Oleh karena itu, Ning Jie tidak tahu harus mulai dari mana dan hanya bisa terus bertanya. Klan Wu apakah mereka sangat kuat? Qiyu Yuebai berkata dengan sungguh-sungguh. Klan Wu bangkit dan hampir menghancurkan semua ras di seluruh benua Tianyan. Mereka mengadvokasi kebebasan dan pembunuhan yang menyebabkan penderitaan besar bagi semua makhluk hidup. Baru setelah 8 klan tertinggi bergabung, mereka menekan pemimpin klan Wu, Wu Jin. Dan klan Wu dimusnahkan. Dan sekarang roh penyihir telah muncul kembali dan tidak ada yang tahu apakah ini akan menjadi bencana baru. Bab 130, apakah Anda serius akan mundur setengah langkah? Setelah mendengar ini, Ning Jie memiliki pemahaman baru tentang konsep klan penyihir. Sepertinya dalam hidup ini, tidak hanya alur cerita yang semakin cepat dan berubah, tetapi banyak keberadaan tak dikenal secara bertahap muncul dan tidak ada yang tahu mengapa. Tapi Ning Jie memikirkannya dan merasa bahwa itu tidak masalah. Apa yang terjadi dan perubahan apa yang terjadi di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia bagaimanapun, setelah membunuh anak takdir, dia akan mendapatkan hadiah tertinggi dan kemudian pergi. Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak bisa menahan perasaan bahwa dia harus mempercepat proses pembunuhan Lin Bei. Cegah perubahan karena penundaan. Murid, apa yang sedang kamu pikirkan? Qiyu Yuebai melihat Ning Jie tenggelam dalam pikiran yang dalam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ning Jie menjawab perlahan. Aku bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkan klan Wu jika aku bertemu dengan mereka. Dia hanya membuat asumsi dan tidak benar-benar memberitahu Qiyu Yuebai bahwa dia benar-benar bertemu dengan klan penyihir di kota Xiyun karena dia takut Qiyu Yuebai akan khawatir. Klan Wu sebenarnya tidak mengacu pada ras tertentu, sumber kekuatan mereka adalah kepercayaan pada penyihir. Siapapun yang percaya pada penyihir dan mendapatkan kekuatan dari mereka adalah anggota klan Wu. Kekuatan semacam ini jahat itu secara bertahap akan hilang dan menggerogoti pikiran orang, membuat mereka haus darah dan kejam. Klan penyihir pandai menggunakan metode serangan jiwa. Dan cara serangannya sangat rahasia dan sulit untuk dipertahankan. Untuk membunuh mereka, seseorang harus menghancurkan jiwa mereka dengan cara yang ampuh atau menyegel mereka. Setelah mendengarkan, Ning Jie mengangguk, seolah mengerti. Sepertinya si Qian, pemimpin sekte Wanlian di kota Xiyun, adalah seorang yang setia pada klan penyihir. Jika tidak, dia tidak akan memiliki aura penyihir yang begitu kuat di tubuhnya. Setelah mempelajari segalanya, Ning Jie tiba-tiba memiliki rencana yang sangat bagus di benaknya dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada Qiyu Yuebai. Dalam perjalanan ke puncak suara debu, dia melihat seberkas cahaya kuning muncul di barat. Kemudian saya mendengarkan beberapa percakapan di antara sesama murid. Apakah kamu sudah dengar bahwa murid luar Lin Bei telah membuat kemajuan pesat hanya dalam beberapa hari dan telah melewati tingkat ketiga dari menara percobaan? Itu luar biasa. Benarkah? Kenapa dia begitu cepat? Jika itu benar, dia dapat dianggap sebagai murid luar paling berbakat dalam sejarah sekte Miaoyin. Betul sekali. Kudengar seorang diakon sekte dalam ingin membuat pengecualian dan menerima Lin Bei sebagai murid tertutup. Meskipun para tetua belum menyampaikan pendapat mereka, kurasa mereka tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Ternyata itu Lin Bei. Ning Jie tidak menyangka bahwa Lin Bei akan bekerja begitu keras dan begitu ingin membuktikan dirinya. Kebetulan sekali. Dia hanya berpikir untuk berurusan dengan Lin Bei, rencananya sudah dibuat. Dan dia hanya perlu mempraktikannya. Ngomong-ngomong, aku tidak akan membiarkan Lin Bei berkembang sendiri dan hidup terlalu nyaman. Ning Jie langsung menuju puncak Chengyin. Si Luo masih berlatih di lapangan seni bela diri di aula utama. Sejak dia kembali dari kota Xiyun, akar spiritual api bawahannya sepertinya telah diaktifkan. Kekuatan keseluruhannya meningkat pesat.
Dan api bawaan yang dia lepaskan membuat Ning Jie merasa sedikit rumit. Ketika Si Luo melihat Ning Jie datang, matanya tiba-tiba berbinar. Aksi kultivasi juga berhenti. Dan dengan sukacita tersembunyi di wajahnya, dia berkata, "Kamu baru saja kembali dan bukannya mengejar ketinggalan dengan kedua kakak senior, mengapa kamu di sini bersamaku?" Ning Jie tahu bahwa Si Luo sedang menggodanya. Jadi dia langsung berjalan mendekat dan mengetuk kepalanya. Sejak keduanya mengalami perjalanan ke kota Xiyun bersama, hubungan mereka menjadi lebih dekat, dan Ning Jie menjadi lebih berpikiran terbuka tentang pertengkaran kecil ini. Si Luo juga mengubah ekspresi marahnya yang biasa setelah mengambil foto, dan malah menatap Ning Jie dengan senyum, dan berkata dengan nada lembut. "Apakah itu menyenangkan?" Setelah mengatakan ini, nada bicara Si Luo langsung berubah menjadi marah. "Kalau begitu pergilah cari kakak senior Cuxi. Aku tidak akan melayanimu." Melihat Si Luo berjalan pergi dengan marah, Ning Jie mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Kepribadian Si Luo tidak selembut Xia Wanxing. Tidak juga semanja Cuxi, sebaliknya, dia lebih menarik saat membuat lelucon. "Oke. Itu hanya lelucon, aku datang untuk berbicara denganmu tentang sesuatu hari ini." Ning Jie berteriak dari kejauhan. Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Si Luo berhenti dan perlahan menolehkan kepalanya dan berkata, "Anda harus membayar harga untuk meminta saya melakukan sesuatu untuk Anda. Katakan padaku dulu apa itu." Ning Jie berhenti di sampingnya lalu perlahan membungkuk dan membisikkan seluruh rencananya ke telinga Si Luo. Karena dia berbicara terlalu dekat dengannya, tiupan angin di samping telinganya membuat Si Luo merasa gatal. Namun, ketika Ning Jie selesai berbicara, Si Luo tiba-tiba terkejut. "Apakah akan ada masalah jika kita melakukan ini?" Ning Jie menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, tidak mungkin ini akan salah. Faktanya, saya bisa melakukan ini. Tapi seperti semua orang tahu, ada konflik antara Lin Bei dan Meso, itu tidak nyaman. Dan mengingat bahwa Anda mengenal banyak orang di sekte luar, akan lebih kecil kemungkinannya orang mencurigai Anda jika Anda pergi." Si Luo menatap Ning Jie dengan mata bulat, senyum licik muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Kamu sudah berubah menjadi jahat." Ning Jie merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku memang orang jahat seperti itu, kau tahu itu." Setelah mengatakan ini, mata Ning Jie dengan sengaja menyapu dada Si Luo. Tiba-tiba, Si Luo tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah karena ini mengingatkannya pada saat di kota Xiyun ketika Ning Jie memeriksanya saat dia menyembuhkan luka-lukanya. Lelaki hidung bel. Melihat penampilan Si Luo, Ning Jie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu serius akan mengambil setengah langkah mundur itu? Aku tidak peduli apakah kamu serius atau tidak, kamu bisa membiarkanku melakukan ini untukmu, tapi aku harus membayarmu, biarkan aku memikirkannya. Aku ingin manisan Hao." Setelah mengatakan ini, Si Luo merasa bahwa dia mengatakan terlalu sedikit dan harus mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Dia dengan cepat menambahkan, "Tidak, 3 manisan Hao, saya tidak akan melakukannya jika kurang dari 3. Ning Jie tersenyum acuh tak acuh. Membuat kesepakatan. Seperti yang diduga, gadis-gadis di sini mudah dipuaskan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan botol transparan dari cincin penyimpanan dan di dalam botol itu terdapat ilmu sihir misterius. Dia mengumpulkan energi ilmu sihir ini dari Sikian saat dia berada di kota Xiyun dan dia awalnya berniat untuk menunjukkannya kepada Qiu Yuebai. Tetapi karena Qiu Yu dan Bai Sikian tidak diberitahu, tidak perlu mengeluarkan benda ini. Dia menyerahkan botol itu kepada Si Luo, lalu mengeluarkan manik-manik penyembunyi gas dan memberikannya kepada Si Luo. Menegurnya, "Ambil benda ini dan jangan biarkan siapapun melihatnya, dan manik-manik ini kupinjam dari Cusi. Itu dapat menyembunyikan napasmu, bertindak di malam hari, aku akan menunggu kabar baikmu." "Jangan khawatir." Si Luo menepuk dadanya dan bagian yang menarik perhatian itu tenggelam lalu dengan cepat memantul kembali. Senja. Saat itu adalah malam yang gelap dan berangin. Si Luo memegang manik-manik penyembunyi Qi di satu tangan dan botol energi sihir di tangan lainnya, dan diam-diam menuju gerbang luar. Di perjalanan, angin malam terasa agak dingin. Si Luo tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah melakukan ini akan sedikit tidak bermoral. Tapi aku menghibur diri di dalam hati. Tidak apa-apa, ini hanya misi dari kakak seniorku. Bab 131, semuanya sudah siap. Pada saat yang sama, Ning Jie membawa tuannya dan 2 adik perempuannya untuk bermain mahjong di puncak Bayu. Awalnya beberapa orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan mereka tidak terlalu tertarik, namun karena Ning Jie tiba-tiba menjadi tertarik, beberapa wanita cantik tidak bisa menolak Ning Jie. Namun setelah memahami aturan dan memainkan beberapa permainan, semua orang langsung tertarik dengan produk hiburan ajaib dari Blue Star ini. Bahkan Qiu Yuebai yang tidak pernah tertarik pada hal-hal duniawi meletakkan labu anggurnya dan mulai bermain mahjong dengan penuh konsentrasi. Dan dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan dominasi mutlak di bidang mahjong. Di antara orang-orang yang hadir, meskipun Xia Wanxing juga pandai menyusun strategi, dia tetap tidak bisa bersaing dengan Qiu Yuebai yang berusia ribuan tahun. Adapun yang terburuk, tentu saja Cusi. Tapi dia tidak menganggur. Semua orang bermain mahjong di meja, siapa sangka Cusi bermain mahjong di bawah meja. Tentu saja kecuali Ning Jie yang tenggelam di dalamnya dan menikmatinya secara berlebihan. Cusi dan Ning Jie bermain mahjong dengan penuh semangat baik di atas meja maupun di bawah meja. Itu bohong. Qiu Yuebai berkata dengan gembira bahwa dia semakin tertarik dengan game ajaib ini. Potongan-potongan persegi yang tampak kecil ini ternyata berisi cara bermain yang sangat menarik, sungguh luar biasa. Melihat Master Qiu Yuebai menang lagi, semua orang menggelengkan kepala dan terkekeh. Namun, Cusi tersenyum bahagia dan bahkan matanya melengkung membentuk bulan sabit.
Karena Qiu Weiwei memenangkan permainan mahjong di meja. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Cuxi memenangkan permainan mahjong di bawah meja. Ning Jie juga dikalahkan dan kekalahannya sempurna. Sungguh dosa. Ayo, bawa semua batu roh ke sini, mari kita lanjutkan. Qiu Weiwei berkata dengan semangat tinggi. Semua orang hanya bisa mendorong batu roh di atas meja di depan Qiu Weiwei dan kemudian mengocok kartu lagi, namun tangan kiri Cuxi terasa sedikit sakit dan dia hampir tidak bisa mengangkatnya saat mengocok kartu. Saat ini, Xiao Wanxing mengendus udara dan berkata dengan sedikit keraguan di wajahnya. Apakah kamu mencium bau aneh? Cuxi menopang kepala kecilnya dengan satu tangan dan menatap Ning Jie sambil tersenyum. Dan tidak mengatakan apapun, Qiu Weiwei melihat sekeliling dan bergumam. Baunya agak aneh. Di antara beberapa orang, kecuali Cuxi, yang lain masih perawan, jadi tentu saja mereka tidak tahu bau aneh ini. Ning Jie melotot pada Cuxi dengan ganas, lalu dengan cepat menutupi dan berkata, tidak ada bau aneh, mungkin pohon di luar jendela telah berbunga cepat. Quick, let's main ronde berikutnya, saya harus mengalahkan master kali ini. Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Qiu Weiwei langsung tertarik dan berkata sambil tersenyum. Mari kita mulai. Dan di sisi lain, menemani masternya, No Siluo, yang sedang dalam misi untuk menjadi kakak laki-lakinya. Dengan hati-hati menghindari penjaga patroli malam dan tiba di tempat para murid luar tinggal. Saat itu sudah tengah malam dan hampir semua murid luar sudah beristirahat. Cuxi sudah tahu di mana Lin Bei tinggal dan tahu bahwa dia tidak tinggal dengan murid luar, tetapi tinggal sendirian ini membuatnya lebih mudah baginya untuk menjalankan rencananya. Setelah melewati beberapa halaman, Siluo melihat rumah kecil independen tidak jauh dari sana. Setelah seharian sibuk memotong kayu dan mengambil air, Lin Bei tertidur setelah latihan singkat. Siluo mendarat ringan di halaman Lin Bei. Kemudian dia dengan hati-hati membuka botol di tangannya dan meletakkannya di ambang jendela Lin Bei. Setelah melakukan semua ini, dia dengan cepat menghilang. Dengan bantuan manik-manik tersembunyi, dia sama sekali tidak ditemukan oleh Lin Bei. Seluruh prosesnya sangat lancar yang membuat Siluo sangat senang. Bagaimanapun, misi kakak senior berhasil diselesaikan. Di ambang jendela Lin Bei, energi ilmu sihir hitam dari botol yang terbuka perlahan mengalir melalui jendela ke kamar Lin Bei. Mereka berangsur-angsur memudar ke udara seolah menyatu dengan kegelapan tanpa akhir. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan Lin Bei untuk bernapas, energi ilmu sihir itu sudah memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, gumpalan asap hijau terbang keluar dari antara alis Lin Bei. Dalam sekejap, asap di udara berubah menjadi wanita cantik dalam gaun hijau polos dengan bunga emas samar di dahinya. Dia adalah pendukung yang selalu dibanggakan Lin Bei, kekuatan besar kuno Sein Yaoguang. Sein Yaoguang berdiri dengan tenang di udara sambil menyaksikan energi ilmu hitam memasuki tubuh Lin Bei, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh. Lalu dia kembali ke alis Lin Bei. Keesokan harinya, baru pada siang hari, pintu puncak Baiyu perlahan terbuka. Ning Jie dan dua adik perempuannya memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka. Semua, mereka benar-benar bermain mahjong sepanjang malam itu sangat menakutkan. Ini mengingatkan Ning Jie pada saat dia berada di bintang biru setelah begadang semalaman di warnet bersama teman-temannya di musim dingin. Dia akan terhuyung pulang di pagi hari dengan tangan di lengan bajunya. Aku harus mengatakan, aku sangat merindukanmu. Tuan Qiu Weiwei penuh energi tetapi berkata dengan sedikit kesal. Konferensi sekte sialan ini benar-benar merusak suasana hatiku. Ning Jie tersenyum dan berkata, cukup itu saja, aku lelah. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Kamu pengkhianat, bahkan tidak bisa bersenang-senang dengan tuan kita. Sudahlah. Kamu harus pergi. Bagaimanapun, kasus gadis hilang telah menyebabkan kepanikan di sekte, jadi pertemuan ini perlu diadakan. Setelah selesai berbicara, Qiu Weiwei mengambil taplak meja dan mahjong bersama-sama dan berkata dengan energi besar. Saya ingin berbagi mahjong ajaib ini dengan ketua sekte Anda, Si Yin. Saat ini, di lapangan pelatihan seni bela diri sekte, kecuali para murid yang sedang dalam pengasingan, semua murid lainnya fangsia pekerjaan mereka dan bergegas datang. Pertemuan sekte itu diberitahukan kemarin. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk meminta semua murid untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengambil tindakan pencegahan tepat waktu terhadap kemunculan klan penyihir. Begitu Ning Jie tiba di arena seni bela diri, dia menemukan Siluo berdiri di tepi arena menunggunya. Keduanya tidak banyak bicara, hanya bertukar pandang, dan Ning Jie sudah tahu dalam hati bahwa dia telah melakukan apa yang telah ditugaskannya kepada Siluo. Dia tidak bisa menahan senyum tipis. Sekarang semuanya sudah siap, hanya angin timur yang kurang. Segera. Tanah pelatihan yang sangat besar sudah dipenuhi dengan murid-murid sekte Miaoyin. Di platform tampilan, semua tokoh penting sekte Miaoyin hadir, tetapi yang sedikit aneh adalah tetua Qiu Weiwei yang berdiri di belakang master sekte Si Yin. Selama pertemuan normal, semua orang melihatnya memegang kendi anggur di tangannya, tetapi untuk beberapa alasan hari ini dia memegang sesuatu yang tidak dikenal. Melihat waktu sudah hampir tiba, Sekmaster Si Yin melihat sekeliling ke semua murid dan hendak mengumumkan beberapa tindakan pencegahan ketika matanya tiba-tiba tertuju pada Lin Bei di kerumunan. Dia membelalakan matanya tak percaya. Ini adalah roh penyihir. Bab 132. Semua orang ingin menghukum Lin Bei. Ekspresi ramah di wajah Master Sekte Si Yin yang tidak berubah selama ribuan tahun kini berubah menjadi ekspresi ngeri.
Dia berbalik dan melirik Qiu Yuebai. Jelas sekali bahwa mata Qiu Yuebai juga penuh kejutan. Beberapa tetua lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dengan keterampilan mereka dapat merasakan sesuatu tentang ini. Namun, mereka semua tidak mengerti mengapa Lin Bei memiliki aura sihir yang begitu kuat. Tetapi pada saat ini, pasti ada sesuatu yang salah dengan orang yang memiliki aura sihir itu. Para murid di antara penonton tidak mengerti mengapa konferensi sekte belum dimulai padahal semua orang sudah ada di sana. Tepat pada saat ini, para tetua di atas panggung tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan kemudian terbang turun dari platform penonton dan mendarat di tengah lapangan seni bela diri. Kelilingi Lin Bei. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi tetapi karena menghadapi begitu banyak pria besar, mereka hanya bisa dengan cepat mundur dan memberi ruang. Sekte Master Yin dan sekelompok tetua memandang Lin Bei dengan ekspresi serius. Seluruh tempat pelatihan berada dalam keheningan di bawah rasa penindasan yang besar ini. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya Ning Jie yang menyaksikan semua ini dengan tenang kemudian berbisik di telinga Si Luo. Pertunjukan akan segera dimulai. Si Luo memutar matanya ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya menunjukkan harapan seorang penonton. Hati Lin Bei dipenuhi dengan kengerian dan keterkejutan. Dia tidak tahu mengapa pemimpin sekte dan para tetua ini mengelilinginya begitu tiba-tiba. Dan dengan ekspresi yang begitu serius itu membuat orang bergidik. Mungkinkah itu? Mungkinkah mereka mengetahui bahwa gadis-gadis yang hilang itu diculik olehku? Mustahil. Setiap kali aku menculik seorang gadis aku menggunakan teknik yang aku dan Wu Jinquan gunakan untuk menyembunyikan aura kami, dan aku selalu memilih waktu yang paling tepat. Bagaimana saya bisa ditemukan? Lin Bei terus memikirkan semua kemungkinan yang mungkin timbul. Namun meski dia sangat panik dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk tampil tenang. Setelah hening sejenak, Ketua Sekte Yin berbicara lebih dulu. Dia menatap Lin Bei dengan tenang dan berkata, "Kenapa kamu memiliki aura sihir?" Lin Bei melihat sekelilingnya dengan tidak percaya dan membalas. "Sihir apa? Aku tidak punya apa-apa." Sek Master Yin melambaikan tangannya tanpa berkata sepatah kata pun. Dan tiba-tiba aura hitam samar muncul dari Lin Bei yang tampak seperti orang biasa. Dan kecepatan naiknya napas ini semakin cepat dan semakin cepat. Setelah beberapa saat, Lin Bei tampak terbungkus kabut hitam. Setelah melihat adegan ini, semua orang di arena seni bela diri sangat terkejut. Mereka dengan cepat mundur dan berusaha menghindarinya. Kerumunan mulai membuat keributan. Ya Tuhan, apa ini? Apa ini? Aura ini terlalu mengerikan, penuh dengan kejahatan. Bagaimana bisa hal seperti itu muncul pada seorang murid dari Sekte Miaoyin kita? Sihir macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Aku bisa merasakan haus darah dan kebrutalan tanpa batas dari aura ini. Sulit dipercaya. Saat ini, Sek Master Yin tiba-tiba membuka telapak tangannya, langsung mengumpulkan energi sihir yang menyebar dengan panik ke telapak tangannya, dan kemudian berteriak dengan keras. Sunyi. Suara ini begitu mengejutkan sehingga suasana langsung menjadi sunyi. Kemudian, Ketua Sekte Yin perlahan berkata, "Penyihir adalah ras yang ada di zaman kuno. Kemunculan kembali roh penyihir di dunia sangat penting dan dapat menyebabkan malapetaka baru." Jadi pemimpin Sekte Yin tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua hal mengenai klan penyihir kepada murid-murid Sekte Miaoyin. Setelah mendengarkan, semua murid terkejut. Urusan klan penyihir kuno telah terdaftar sebagai tabu dan dihapus dari sejarah. Namun, mendengar rahasia kuno yang mengejutkan seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Ras yang mengerikan seperti itu benar-benar ada di dunia. Mereka bisa mendapatkan kekuatan jahat hanya dengan mempercayainya. Jika menyebar, itu akan menjadi pukulan telak bagi dunia kultivasi. Aku bertanya-tanya mengapa kekuatan Lin Bei meningkat begitu cepat akhir-akhir ini. Ternyata dia memiliki hubungan dengan klan penyihir kuno. Dia pasti seorang yang setia pada klan penyihir. Dia sangat menakutkan. Begitu banyak gadis lugu dan menyedihkan yang dirugikan oleh Lin Bei. Dia benar-benar gila dan sesat. Dia harus dikeluarkan dari sekte. Ya, keluarkan Lin Bei dari sekte. Orang-orang seperti dia tidak layak untuk tinggal di Sekte Miaoyin kita. Sekte Miaoyin adalah sekte yang terkenal dan jujur, dan tentu saja mereka membenci kejahatan. Tak terhitung jumlah orang mulai mencela dan membenci Lin Bei. Jika ada daun sayur busuk dan telur busuk saat ini, mereka pasti akan melemparkannya ke Lin Bei. Ning Jie mengeluarkan beberapa biji melon dari suatu tempat dan membagikannya kepada beberapa adik perempuannya. Mereka memecahkan biji bersama dan menyaksikan pemandangan itu dengan santai. Diam-diam menghela napas dalam hati mereka. Betapa menyedihkannya, putra takdir yang dulunya arogan kini menjadi tikus yang menyeberang jalanan yang ingin dipukul oleh semua orang. Kontras ekstrim ini begitu pahit. Dihadapkan dengan omelan marah semua orang, Lin Bei benar-benar panik. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa orang yang disegel di danau darah di gua itu sebenarnya adalah pemimpin dari klan penyihir kuno Wu Jin. Sudah berakhir sekarang. Jika orang lain tahu bahwa dia diam-diam bekerja untuk Wu Jin dan menculik begitu banyak gadis hanya untuk membantu Wu Jin membuka segelnya, lalu dia benar-benar mati. Saat itu, apa yang mungkin dia hadapi lebih dari sekadar dikeluarkan dari sekte. Tindakan pemberontakan seperti itu pasti akan menyebabkan dia diburu oleh aliansi Taois dan seluruh benua Tianyan. Wu Jin, kamu benar-benar telah menghancurkanku. Tidak, aku tidak boleh mengakuinya. Memikirkan hal ini, Lin Bei berlutut dengan menjatuhkan diri pura-pura sedih dan berkata, "Bukan aku tidak tahu apa yang terjadi. Saya telah berlatih di sekte luar sepanjang hari. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk klan Wu, apalagi menculik begitu banyak gadis. Oh, benar, saya sering turun gunung untuk membeli perbekalan untuk sekte.
Mungkin saya tidak sengaja terkontaminasi oleh roh penyihir terkutuk ini di perjalanan turun gunung. Lin Bei putus asa dan mencoba segala cara yang mungkin. Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa roh sihir mungkin telah terjangkit di gua, dia sama sekali tidak bisa mengakuinya saat ini. Melihat adegan ini, semua tetua bingung. Bagaimanapun, energi sihir dapat terkontaminasi dan diserap, jadi situasi yang disebutkan Lin Bei mungkin saja terjadi. Saat ini, Qiu Yuebai berkata dengan tenang. Bagaimana kalau mengekstrak roh dan memeriksa ingatannya? Setelah mendengar ini, Lin Bei hampir buang air kecil karena ketakutan. Untungnya, Ketua Sekte Yin berkata dengan sedikit keraguan. Metode ini terlalu berisiko dan tidak dapat digunakan. Anda harus tahu bahwa jika Anda secara paksa mengekstrak jiwa dan memeriksa ingatannya, ada risiko tertentu mengubah orang itu menjadi bodoh. Sekarang tidak ada bukti pasti dan akan sulit untuk menjelaskan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Masukkan Lin Bei ke dalam ruang bawah tanah terlebih dahulu. Segera setelah Sekmaster Yin memberi perintah disiplin dari ruang penegak hukum melangkah maju untuk melaksanakan pesanan. Ning Jia, spektator. Agak terkejut dia tidak berharap bahwa dia baru saja menggunakan sedikit trik untuk bersenang-senang dengan Lin Bei But, dia akhirnya dijebloskan ke penjara. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah, aku secara tidak sengaja hampir mengungkap identitas asli Lin Bei. Bab 133 Ning Jia fokus penonton. Apa? Masukkan dia ke penjara. Ketika Lin Bei mendengar bahwa dia akan dilempar ke penjara, dia berteriak ketakutan. Dia adalah putra seorang jenderal besar dari dinasti Xia besar. Seorang jenius dengan akar spiritual tingkat atas, tetapi sekarang Sekte Miaoyin ingin memasukkannya ke penjara. Ini sama saja dengan menyerah padanya sepenuhnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia belum sempat membalas dendam pada Ning Jie maupun mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Selain itu, saya dengar penjara Sekte Miaoyin penuh dengan penjahat keji. Menakutkan sekali apa yang harus saya lakukan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi begitu saya masuk. Guru, Anda bijaksana. Murid ini benar-benar dianiaya. Lin Bei berlutut di tanah dan menggerakkan lututnya di depan Ketua Sekte Yin, tetapi Ketua Sekte Yin mengabaikannya dan hanya memalingkan kepalanya. Dia tidak rela dikurung seperti ini. Jadi dia menoleh ke penegak hukum Tetua Liu Yue yang bersembunyi di belakangnya untuk meminta bantuan. Tetua Liu, tolong bantu aku berbicara, aku benar-benar dianiaya. Namun, Liu Yue adalah orang yang cerdik sehingga dia tahu urusan klan penyihir sangat penting. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memutuskan hubungannya dengan Lin Bei, jadi bagaimana mungkin dia bisa membantunya? Seluruh arena seni bela diri dipenuhi dengan tangisan Lin Bei memohon ampun seperti anjing yang hilang. Sekmaster Yin tidak tahan mendengarkan lebih lama dan berkata dengan dingin. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan mencabut jiwamu. Begitu kata-kata ini keluar. Ekspresi sedih di wajah Lin Bei tiba-tiba membeku. Dijebloskan ke penjara dan menunggu kebenaran terungkap. Setidaknya seseorang mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup tetapi jika jiwa seseorang diekstraksi secara paksa maka seseorang mungkin benar-benar mati. Dia masih bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Lin Bei berhenti menangis dan berteriak. Bahkan seorang murid dari Aula Penegakan Hukum membawa Lin Bei dan berbaris menuju penjara di Gunung Barat. Masalah ini sangat penting. Ketua Sekte Yin dan para tetua dengan cermat mengamati setiap murid di tempat kejadian. Memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terinfeksi ilmu sihir sebelum mereka berhenti. Ning Jie sedikit terkejut ketika melihat Lin Bei dilempar ke penjara. Tapi secara umum, suasana hatinya masih sangat baik. Lagi pula, setelah menekan anak takdir dengan cara ini, hadiah dari sistem secara alami tidak akan kecil. Sungguh. Apapun yang Anda pikirkan akan menjadi gigit. Selamat kepada host karena berhasil menekan keberuntungan putra keberuntungan. Keberuntungan putra keberuntungan adalah 1000. Keberuntungan host plus 800 mendapatkan buah 7 warna kekacauan X1 catatan mengambil buah ini dapat membuat host mendapatkan kekuatan kekacauan dan menghasilkan pil ilahi 7 warna kekacauan tertinggi. Selamat kepada host karena memicu hadiah tambahan dan mendapatkan satu kotak buta keterampilan untuk dibuka. Rangkaian hadiah ini benar-benar membuat Ning Jie tidak bisa bereaksi. Setelah lama terdiam. Saya pikir sistem anjing ini telah kabur dari rumah, tetapi saya tidak menyangka ia akan menawarkan serangkaian hadiah segera setelah muncul. Jarumnya tidak menusuk. Terlepas dari apapun. Buah kekacauan 7 warna ini adalah hal yang sangat bagus. Anda tahu jika orang biasa ingin membentuk eliksir batin bahkan jika mereka sangat berbakat. Begitu mereka memasuki tahap pembentukan eliksir batin mereka hanya dapat membentuk eliksir batin dengan paling banyak 5 warna. Eliksir batin 7 warna belum pernah muncul dalam seluruh sejarah benua Tianyan. Ini benar-benar keuntungan besar. Ning Jie sudah terlalu lama terjebak di tahap pendirian fondasi dan dia telah menunggu kesempatan ini hari ini akhirnya tiba. Tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung mengeluarkan buah kekacauan 7 warna dan memakannya dalam satu gigitan. Meskipun benda ini sebesar setengah kepalan tangan, benda itu meleleh di mulut dan Ning Jie menelan aliran sari buah yang manis. Dia segera merasakannya dengan hati-hati. Tapi ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Selain rasa hangat di perut bagian bawah setelah makan benda ini seperti memakai koyo penghangat perut saat menstruasi ada perasaan khusus lainnya. Tepat ketika dia curiga bahwa apa yang diberikan sistem kepadanya adalah produk palsu dengan teknologi hakuk sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak seketika. Seperti air mendidih dan semua tendon di tubuhnya dicuci oleh arus hangat satu demi satu.
Kemudian dia merasa kehangatan di tubuhnya seolah-olah meledak. Oh sial, ini akan datang. Ning Jie tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia hanya duduk bersila di tempat. Menutup matanya dan memurnikan energi yang kuat ini di tubuhnya. Pada saat yang sama, di antara langit dan bumi, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Langit yang awalnya cerah dan tenang sontak tertutup awan putih yang bergulung-gulung. Di atas langit, seberkas cahaya 7 warna menembus awan dan menghantam tanah. Angin dan awan menderu dan tekanan spiritual melonjak. Dan tempat di mana kolom cahaya 7 warna mendarat adalah tepat di tempat Ning Jie berada. Dikelilingi oleh pancaran cahaya 7 warna, Ning Jie tampak sangat sakral dan tidak bisa dilihat secara langsung. Para tetua baru saja selesai menangani urusan sekte dan sedang bersiap untuk meninggalkan arena seni bela diri. Tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat fenomena aneh di langit dan bumi ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas. Sebenarnya itu adalah kekuatan kekacauan. Tetua dan Hall yang berpengetahuan luas itu langsung berseru kaget. Mata indah Master Sekte Xiyin juga bergerak dan tatapannya tertuju pada Ning Jian. Dia bergumam. Sepertinya Ning Jie akan membentuk pil, tetapi anomali di dunia yang disebabkan oleh pembentukan pilnya terlalu kuat. Aku ingin tahu berapa banyak warna pil yang bisa dia bentuk. Qiyu Yuebai menutup mulutnya karena terkejut saat ini. Jika dia tidak takut mengganggu Ning Jie, dia pasti sudah terbang di depan Ning Jie. Setelah semua muridnya dipromosikan. Jadi dia secara alami bahagia. Swish. Qiyu Yuebai terbang di atas Ning Jie dalam sekejap dan cahaya merah menyala dari pedang roh bawaannya. Pedang Tianfeng tampaknya menerangi seluruh langit. Angin gunung menderu dan bulan musim gugur putih bergemerisik di langit. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dan tekanan spiritualnya yang besar membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dia melindungi Ning Jie. Tidak seorang pun diizinkan mengganggu murid kesayangannya dari pembentukan eliksirnya. Arena seni bela diri yang sangat besar dengan Ning Jie sebagai pusatnya memiliki zona vakum beberapa ratus meter. Tak terhitung jumlah orang yang melihat Ning Jie. Dan bahkan napas mereka seolah berhenti. Terlalu mengejutkan, saya belum pernah melihat pemandangan agung formasi eliksir emas seperti itu. Berapa banyak warna eliksir emas yang akan terbentuk? Ini jelas lebih dari 3 warna, bisa jadi 5 warna. Jika benar-benar eliksir emas 5 warna, maka Ning Jie akan dianggap sebagai jenius tiada taraf yang berada di antara yang terbaik di seluruh benua Tianyan. Tapi tidakkah kamu memperhatikan bahwa pancaran cahaya yang menyelimutinya adalah 7 warna? Mungkinkah ini eliksir emas 7 warna? Omong kosong, itu tidak mungkin eliksir emas sesuai dengan 5 elemen Goldwood Water. Api dan bumi dan eliksir emas 7 warna hanya ada dalam legenda, tidak mungkin itu muncul dalam kenyataan. Saat semua orang sedang membahas masalah ini, sebuah resonansi terdengar antara langit dan bumi. Kolom cahaya 7 warna perlahan menghilang, tetapi masih ada awan keberuntungan di langit dan pelangi yang tergantung di antara kedua gunung. Qiyu Yuebai melihat kedantian Ning Jie dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Pil emas 7 warna. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton gempar. Saat ini, Ning Jie menjadi fokus seluruh penonton, tak terhitung jumlah mata orang yang tertuju pada Ning Jie, jeritan, teriakan, dan seruan saling terkait. Banyak murid di pinggiran ingin melihat sekilas Ning Jie dan mereka semua berdesakan maju. Jika ini bukan dunia budidaya abadi, kerumunan benar-benar akan terjadi. Di luar kerumunan ada Lin Bei yang sedang dikawal oleh murid-murid dari Balai Penegakan Hukum. Rambutnya acak-acakan dan sedang melihat ke arah Ning Jie. Siapa yang dipuja dan disemangati oleh semua orang? Sebuah suara memilukan keluar dari mulutnya. Tidak. Bab 134 jenius di antara para jenius. Melihat penampilannya yang menyedihkan saat dilemparkan ke penjara. Sambil menyaksikan momen kejayaan ketika Ning Jie disemangati dan dikagumi oleh puluhan ribu orang, Lin Bei merasa gigi belakangnya akan patah. Mengapa aku adalah putra takdir? Sorak-sorai dan bunga-bunga ini seharusnya menjadi milikku. Mengapa semuanya diambil oleh Ning Jie? Siapa dia? Dia hanyalah putra seorang penguasa kota yang malang. Dan dia memasuki sekte Miaoyin sedikit lebih awal dariku, tetapi dia tetaplah orang biasa pada akhirnya. Kenapa dia mendapatkan semua ini? Apakah dia pantas mendapat? Tepat ketika Lin Bei berteriak sekuat tenaga karena ketidaksediaan, murid dari Balai Penegakan Hukum yang mengawalnya tiba-tiba menamparkan bagian belakang kepalanya. Dan berteriak dengan keras. Apa yang sedang kamu gonggongkan? Kamu membuatku takut. Tamparan itu begitu kuat hingga membuat Lin Bei tertegun. Lin Bei menutupi bagian belakang kepalanya dengan satu tangan, menoleh dengan tidak percaya dan menatap murid Balai Penegak Hukum yang mengawalnya. Dan berkata dengan heran. Kamu berani memukulku? Murid dari Aula Penegakan Hukum juga baru dan mencibir. Bagaimana jika aku memukulmu? Aku akan memukulmu. Setelah mengatakan itu, dia menendang Lin Bei di pantat lagi, menjatuhkan Lin Bei ke tanah. Lin Bei benar-benar terpana dan berteriak. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah putra jenderal besar dari dinasti Xia Agung, seorang jenius dengan akar spiritual tingkat atas. Dan calon pembangkit tenaga listrik top di benua Tianyan. Kedua murid Balai Penegakan Hukum saling pandang dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Maaf, kami telah menerima pelatihan profesional dan biasanya kami tidak akan tertawa kecuali kami benar-benar tidak bisa menahannya. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa, apa yang kamu impikan sebagai murid sekte luar yang akan dilempar ke penjara?
Sejujurnya, hanya sedikit orang yang memasuki penjara ini yang bisa keluar. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana kau akan mati di sana. Murid lain juga menambahkan dengan nada mengejek. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah saudara Ning? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan... Anda adalah seorang pria yang sebentar lagi akan masuk penjara dan Anda berpura-pura tidak ada apa-apanya di depan saya. Setelah mengatakan ini, kedua murid itu tertawa terbahak-bahak. Angin gunung sangat dingin, dan Lin Bei yang duduk di tanah tampak seperti badut. Betapa dia ingin bergegas dan menggiling kedua murid yang bodoh ini menjadi abu, tetapi dia tidak berani. Para tetua sekte semuanya tidak jauh. Dia percaya bahwa jika dia membunuh kedua murid ini saat ini, dia akan didakwa dengan kejahatan serius karena melanggar hukum sekte. Itu tidak sepadan. Jadi dia hanya bisa menanggungnya. Anda juga harus bersabar. Ning Jie dan kalian semua tunggu saja aku. Semuanya akan berubah seiring waktu ketika Lin Bei kembali aku akan membuatmu membayar harganya. Lin Bei meraung dalam hatinya. Menggali kukunya ke dalam tanah. Ning Jiwo yang dikagumi oleh semua orang. Tidak tahu seberapa besar Lin Bei ingin membunuhnya saat ini. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan takut. Qiyu Yuebai memegangi bahu Ning Jie, menatapnya dari atas ke bawah, dan bertanya dengan prihatin. Bagaimana perasaanmu? Ning Jie merasa hangat di hatinya dan berkata sambil tersenyum. Murid merasa sangat bersyukur atas kekuatannya. Qiyu Yuebai ingin mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Ning Jie. Tetapi Chu Si dan Xia Wanxing sudah tiba. Chu Si sangat bersemangat sehingga dia tidak memiliki kekhawatiran apapun dan dia masuk ke pelukan Ning Jie tanpa menahan diri sambil berkata dengan lembut. Kakak senior memang hebat. Kakak senior adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Ning Jie menyentuh bagian belakang kepala Chu Si dan merasa sangat puas. Entah kau bilang tidak ada pria yang bisa menolak gadis lembut dan imut yang penurut seperti itu. Pernyataan ini sangat menyenangkan untuk didengar. Bayangkan ketika Anda melakukan sesuatu, dia tidak hanya melihat Anda dengan gugup, tetapi menyemangati Anda dengan suara manis. Katakanlah kamu luar biasa. Semangat untukmu. Pria sopan mana yang tahan ini? Ning Jie sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggaruk hidung kecil Chu Si dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja kamu hebat, kakak. Aku merasa aku bisa melawanmu 300 ronde lagi dalam keadaanku saat ini. Mendengar ini, tidak ada orang lain yang terlalu memperhatikannya dan hanya mengira itu hanya pertukaran biasa antara sesama saudara dan saudari. Tapi Chu Si tersipu. Melihat perilaku Ning Jie yang menyayangi Chu Si, Qiyu Yuebai tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit dan perasaan tidak nyaman yang samar muncul di hatinya. Namun karena mereka semua adalah muridnya, dia tidak bisa mengatakan apapun. Semua tetua datang dan mengelilingi Ning Jie sambil memujinya. Tetua Qiyu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia memiliki akar spiritual tingkat atas, dan sekarang dia telah membentuk ramuan emas 7 warna legendaris. Dia benar-benar seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Jangan katakan apapun lagi. Jika aku tahu anak laki-laki ini akan memiliki pencapaian seperti itu hari ini aku pasti akan bersaing dengan sesepuh Qiyu. Aku punya firasat bahwa dengan sedikit pelatihan Ning Jie pasti akan menjadi kebanggaan sekte Miaoyin kita di masa depan. Mendengarkan pujian dari para tetua ini, Qiyu Yuebai diam-diam merasa senang. Bagaimana mungkin anak ini menunjukkan bakat yang luar biasa di kehidupan sebelumnya? Sekarang ini benar-benar membuat guru banyak minum anggur. Dihadapkan dengan pujian dan ucapan selamat semua orang, Ning Jie hanya tersenyum. Dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan sekarang. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua sesama tetua dan sesama murid. Saya baru saja memasuki alam jin dan hari ini dan saya masih perlu menstabilkan alam saya, jadi saya akan pergi lebih dulu. Semua orang memperhatikan Ning Jie meninggalkan kejutan dan kekaguman di mata mereka yang bertahan lama. Pada saat yang sama, berita bahwa sekte Miaoyin memiliki seorang jenius yang telah menghasilkan ramuan emas legendaris menyebar secara instan. Ning Jie akhirnya menyingkirkan Chu Si yang menempel padanya dan ingin melawannya selama 300 ronde dan kemudian dia kembali ke kamarnya. Sekarang alamnya telah mencapai tingkat ketiga Jindan. Jindan realem seperti namanya adalah untuk membentuk ramuan emas di dalam dantian. Ramuan emas tersebut berhubungan dengan 5 elemen. Secara umum, semakin banyak warna yang dimiliki ramuan emas tersebut, semakin banyak 5 elemen yang dapat dikomunikasikannya. Untuk orang biasa yang menghasilkan ramuan emas 3 warna, dia sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Dan karena Ning Jie mengambil buah 7 warna kekacauan, dia benar-benar menghasilkan eliksir emas 7 warna legendaris. Tentu saja, eliksir emas 7 warna ini memberinya manfaat besar. Dia merasa bahwa kekuatan dan energi spiritual di tubuhnya telah meningkat berkali-kali. Jika dia bertarung dengan si Qian yang baru saja memasuki tahap Naschen Soul, dia merasa bahwa dia tidak akan dirugikan. Setelah memeriksa statusnya sendiri, Ning Jie dengan senang hati membuka gudang sistem. Dia masih memiliki kotak buta keterampilan yang belum dia buka. Atas permintaannya, sistem merespons. Host, apakah Anda ingin membuka kotak hadiah keterampilan secara acak? Ning Jie mendesak. Berhenti bicara omong kosong. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan Kung Fu Yin yang Xing Yi Gong tingkat surga catatan Kung Fu tingkat surga. Melarutkan dan memantulkan kembali kerusakan tidak langsung lawan bisa menambahkan kerusakan. Nilai kerusakan dikonversi secara proporsional dengan kekuatan sendiri tanpa batas atas. Yoho. Ini sebenarnya teknik tingkat surgawi lainnya. Mata Ning Jie tiba-tiba berbinar bagaimanapun. Dia sekarang telah menyimpulkan sebuah aturan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan oleh sistem pasti adalah hal yang baik. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk menghabiskan terlalu banyak waktu untuk penelitian setelah semua.
Dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Hei, Lin Bei, aku di sini. Bab 135, kamu bingung. Sekte Miaoyin adalah sekte kuno yang telah diturunkan di benua Tianyan selama puluhan juta tahun dan merupakan salah satu yang terbaik di aliansi Taois. Di sebelah barat sekte Miaoyin, dua gunung tinggi menjulang ke langit. Dan di tanah datar antara kedua puncak itu berdiri sebuah menara kayu kuno. Inilah tempat sekte Miaoyin memenjarakan para penjahat, menara penekan iblis. Legenda mengatakan bahwa menara ini adalah senjata ajaib dari pemimpin pertama sekte Miaoyin. Tingkatnya tidak diketahui dan penuh dengan misteri tak terbatas. Sekarang dua murid dari Aula Penegakan Hukum mengawal Lin Bei sepanjang jalan ke sini. Sepanjang jalan, Lin Bei memang berpikir untuk melarikan diri, tetapi dia menahan diri beberapa kali karena dia menemukan bahwa tampaknya ada tatapan tak terlihat yang tertuju padanya. Dia percaya bahwa begitu dia menerobos belenggu, dia akan ditekan. Jelas ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para tetua sekte Miaoyin. Orang-orang tua ini benar-benar mendorong orang ke dalam situasi yang putus asa. Tidak punya pilihan. Lin Bei hanya bisa dengan patuh menahan ejekan dari kedua murid kecil itu, dan akhirnya dikawal ke menara penekan iblis. Begitu dia memasuki menara, ekspresi Lin Bei tiba-tiba berubah. Karena dia menemukan bahwa setelah memasuki menara, dia tidak bisa lagi memobilisasi kekuatan spiritualnya dan tidak bisa melakukan keterampilan apapun. Menara ini sebenarnya dapat menyegel kultivasi dan kekuatan. Lin Bei sedikit bingung. Sekarang dia benar-benar menjadi ikan di talenan untuk disembelih sesuka hati. Tetapi tidak mungkin sekarang dia hanya bisa menanggung penghinaan itu. Murid dari Aula Penegakan Hukum yang bertanggung jawab untuk mengawalnya dan murid yang menjaga menara penekan iblis melakukan serah terima sederhana dan kemudian pergi. Lin Bei menyingkirkan dua murid yang mengobrol dari Aula Penegakan Hukum sebelum dia bisa merasa bahagia. Dia dimarahi dengan marah oleh murid yang menjaga menara penekan iblis. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu ingin aku menggendongmu ke dalam? Kecuali di depan Ning Jie, kapan Lin Bei pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tepat ketika dia ingin memberinya pelajaran, dia ingat bahwa kultivasinya disegel di menara ini. Sekarang, paling banter. Dia hanya bisa dianggap sebagai pria dengan fisik yang lebih baik dari pria biasa. Lihat penjaga ini, dia besar dan kuat, dengan wajah penuh daging. Lin Bei ketakutan. Dia adalah pria yang cerdas dan tahu bahwa jika dia melawan penjaga secara langsung saat ini, dia pasti akan menderita kerugian, jadi dia hanya bisa menahan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Penjaga membawa Lin Bei ke sel kosong, menguncinya, dan pergi. Penjara itu tertutup rapat dan cahaya di dalamnya sangat redup. Cahaya lilin redup masih menyala di koridor, membuat orang merasa sangat tertekan. Tidak hanya itu, tetapi dari sel-sel lain di kiri dan kanan. Terdengar juga beberapa teriakan aneh dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Lin Bei duduk di ranjang batu yang sudah usang dan mencoba mengekstraksi energi spiritual tetapi itu sama sekali tidak berguna. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia tidak mengerti mengapa dia berakhir seperti ini setelah pernah bangkit seperti kuda hitam dan dikagumi oleh rekan-rekannya dan begitu mulia. Semua ini karena Ning Jie. Lin Bei menatap dinding yang redup dan berbintik-bintik dengan tenang. Saat ini, tiba-tiba, sosok ilusi perlahan muncul di depan matanya. Dan sosok itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Itu adalah penampilan Sein Yaoguang. Lin Bei tertegun pada awalnya, lalu wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Saintis, apakah itu kamu? Sein Yaoguang mengangguk sedikit. Pertahanan Lin Bei benar-benar hancur. Dan dia tidak bisa menahan air mata yang jatuh dari matanya. Meskipun dikatakan bahwa pria tidak mudah meneteskan air mata, saya belum merasa cukup sedih. Sein Yaoguang adalah pelindungnya. Di sepanjang jalan, dia tumbuh dari anak laki-laki yang tidak berguna menjadi bintang yang sedang naik daun dan semua ini berkat bantuan Sein Yaoguang. Dan selama Sein Yaoguang tertidur lelap, dia menderita banyak ketidakadilan. Dibuli. Ditampar wajahnya. Diperlakukan seperti tikus menyeberang jalan dan dikejar oleh semua orang. Lin Bei telah menanggung semua ini selama ini tetapi saat dia melihat Sein Yaoguang lagi Lin Bei tidak bisa lagi menahannya. Gaun Sein Yaoguang berkibar. Dan dia berkata dengan sedikit keraguan di wajahnya yang cantik dan lembut. Lin Bei, ada apa yang salah dengan mukamu di mana? Melihat wajah cantik Sein Yaoguang dan mendengar sapaan khawatirnya, Lin Bei langsung merasa jiwanya terhibur tanpa batas. Sekarang pendukung terbesarnya telah bangkit. Dia juga merasakan kebanggaan dan kepercayaan diri yang tak terbatas di hatinya. Ning Jie menunggu kematian. Dengan sukacita yang tak terlukiskan di hatinya dan karena kepercayaan pada Sein Yaoguang, Lin Bei memberitahu Sein Yaoguang semua yang terjadi selama periode ini. Tetapi setelah mendengar semuanya Sein Yaoguang tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi wajahnya menjadi semakin serius. Lin Bei selalu merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan cepat. Sein, tada apa yang salah? Sein Yaoguang menatap Lin Bei dengan mata indahnya dan berkata dengan serius. Yo Yuhi, kamu bingung? Lin Bei terkejut. Dia berpikir bahwa setelah mendengar tentang pengalaman tragisnya, Sein Yaoguang akan merasa kasihan padanya dan peduli padanya. Dan akan membelanya, tetapi mengapa dia mengatakan bahwa dia bingung? Sein Yaoguang melanjutkan. Anda tidak seharusnya bekerja sama dengan Wu Jin. Dia adalah perwujudan kejahatan dari zaman kuno. Jika Anda membiarkannya keluar, itu pasti akan menyebabkan bencana lain di dunia.
Lin Bei mengerutkan kening dan membalas. Aku tahu kebenarannya, tapi aku tidak tahu dia berasal dari klan penyihir dan Ning Jie sangat menindasku dan kamu tertidur lelap. Apa yang kau ingin aku lakukan? Apakah aku akan diinjak-injak olehnya selamanya? Tetapi kau seharusnya memiliki penilaian sendiri. Kau seharusnya tidak membantunya membunuh begitu banyak gadis tak berdosa hanya demi keinginan egoismu sendiri. Kamu benar-benar terlalu egois. Sein Yaoguang sedikit mengernyit dan melanjutkan dengan tatapan membara. Juga, apakah kamu menyalahkanku karena tertidur lelap dan tidak bisa membantumu? Jangan lupa untuk siapa aku tertidur lelap. Ketika Lin Bei mendengar Sein Yaoguang memarahinya, suasana hatinya yang sudah tertekan langsung meledak. Tetapi sekarang semuanya sudah sampai pada titik. Apa gunanya menyalahkanku? Kamu adalah pelindungku, dan yang seharusnya kamu lakukan adalah membawaku pergi dari tempat terkutuk ini. Lin Bei meraung. Dia juga marah pada saat itu dan menjadi sangat tidak rasional. Sein Yaoguang mencibir. Yu Lin Bei. Kamu sangat sombong dan egois. Aku begitu buta untuk memilih membantumu sejak awal. Jika aku tahu kamu adalah orang seperti itu, aku lebih baik membusuk dan berbau busuk di selokan daripada membantumu. Mendengar ini, jantung Lin Bei berdebar kencang. Dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia masih harus bergantung pada Sein Yaoguang untuk balas dendam di masa depan. Bagaimana dia bisa berdebat dengannya? Jika Sein Yaoguang tidak membantunya, dia akan benar-benar selesai. Memikirkan ini, Lin Bei merasa takut dan dengan cepat menamparkan dirinya sendiri. Tolong tenang, Sein. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku akan menaatimu di masa depan. Tolong jangan menyimpan dendam terhadapku. Setelah mengatakan itu, Lin Bei menamparkan dirinya berulang kali memohon pengampunan dari Sein Yaoguang. Sein Yaoguang menatap Lin Bei. Dia tidak menyangka bahwa Lin Bei akan begitu pintar dan mengakui kesalahannya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Oke, kamu tidak harus melakukan ini. Aku tidak akan mengejar masa lalu lagi. Dengarkan saja aku mulai sekarang." Lin Bei tiba-tiba tersenyum bahagia dan berkata, "Oke. Oke, saya akan patuh di masa depan. Mari bekerja sama untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat dan menciptakan kejayaan yang lebih besar." Sein Yaoguang hendak berbicara. Tetapi ekspresinya sedikit berubah. Seseorang datang. Bab 136. Bagaimana Anda tahu segalanya? Sekarang di luar menara penekan iblis, Ning Jie perlahan turun dari langit. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya bersiul. Dan berjalan santai menuju menara penekan iblis. Begitu mereka memasuki menara penekan iblis, suara tidak sabar dari murid penjaga terdengar. Siapa itu? Murid ini baru saja memenjarakan Lin Bei dan baru saja tidur siang ketika seseorang datang lagi dan mengganggu mimpi indahnya. Secara alami, dia sangat tidak senang. Ning Jie maju selangkah. Mengulurkan tangannya dan menepuk pipi kanannya 3 kali. Sambil tersenyum dia berkata, "Ini Ning Jie." Ning Jie. Ketika penjaga mendengar nama itu, dia masih bergumam dan berpikir. Ketika dia bereaksi, dia langsung berdiri tegak. Ini Ning Jie. Murid terakhir pendekar pedang mabuk Ki Uyubaya yang terkenal di dunia, seorang jenius dengan akar spiritual kelas atas. Statusnya di sekte ini ribuan kali lebih tinggi daripada murid kecil yang menjaga menara penindas iblis ini. Saudara Ning, mengapa Anda datang ke menara penindasan iblis? Tempat ini kotor dan menjijikkan. Saya khawatir itu akan menyinggung mata saudara Ning. Murid penjaga itu mengangguk dan membungkuk dengan tergesa-gesa dan tersenyum meminta maaf. Ning Jie mengabaikannya dan berjalan lurus ke menara penindas iblis sambil berkata dengan tenang. Sekte mencurigai bahwa Lin Bei yang baru-baru ini dipenjara memiliki hubungan dengan klanmu, jadi mereka memintaku untuk datang ke sini untuk interogasi. Murid penjaga tidak meragukan perkataan Ning Jie dan dengan cepat berlari ke depan untuk memimpin jalan. Ning Jie memiliki beberapa pengetahuan tentang menara penekan iblis. Menurut latar dari penulis sialan yang menulis buku ini, menara ini juga merupakan senjata spiritual. Beberapa penjahat yang sangat kejam dipenjara di sana, dan semakin tinggi tingkatnya, semakin keji dan kuat orang-orang yang dipenjara. Kesalahan Lin Bei belum dikonfirmasi dan hanya pada tahap kecurigaan. Jadi dia ditahan di penjara tingkat rendah. Ning Jie berjalan melalui 2 koridor redup dan tiba. Itu saja kakak Ning. Ning Jie melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu boleh pergi sekarang. Apapun suara yang kamu dengar hari ini, jangan datang." Penjaga itu menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan bingung, "Saudara Ning, mengapa ini terjadi?" Ning Jie meliriknya dengan tidak sabar dan berkata dengan nada dingin, "Apakah Anda perlu saya menjelaskan ini kepada Anda?" Udara terasa turun beberapa derajat dalam sekejap. Murid penjaga panik dan berlari keluar dengan terguling-guling. Ning Jie berbalik perlahan dan menatap Lin Bei di seberang penjara besi hitam. Saat ini Lin Bei menggertakkan giginya ketika melihat Ning Jie. Ning Jie. Ning Jie terkekeh, matanya tertuju pada bekas tamparan di wajah Lin Bei dan berkata dengan tenang, "Ya, ini aku kebetulan sekali kita bertemu lagi, tapi kau tidak terlihat sehebat dulu dan ada bekas tamparan ini. Apakah kau berencana untuk menyakiti dirimu sendiri?" Mendengar suara Ning Jie, Lin Bei tiba-tiba maju 2 langkah dan berkata dengan kejam, "Jangan pikir kamu sudah menang. Kamu bisa bertingkah seperti pemenang dan menjadi tinggi dan perkasaku memberitahumu Lin Bei. Tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah." Melihat ekspresi marah dan malu Lin Bei, bibir Ning Jie sedikit melengkung. "Yo, apakah kamu cemas? Sini gigit aku. Gigit kamu ih. Lin Bei, andai aku bisa memakan dagingmu dan meminum darahmu. Aku sangat takut. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa alasan kamu dituduh melakukan sihir adalah karena aku. Apa kamu mau berterima kasih padaku?" Mendengar ini,
Lin Bei tertegun sejenak. Dia mengira bahwa dia secara tidak sengaja tertular virus selama kontaknya dengan Wu Jin, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu semua adalah perbuatan Ning Jie. Itu membuktikan bahwa dia dan Wu Jin berkolusi dan membunuh begitu banyak gadis. Dan faktanya belum ditemukan. Saat ini Lin Bei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengepalkan tinjunya. Matanya merah karena marah. Ning Jieyu penjahat, kamu tidak akan mati dengan baik. Tunggu saja, cepat atau lambat, Lin Bei akan menggilingmu menjadi debu dan mengambil kembali semua yang telah kamu ambil dariku. Ning Jie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa kau pikir kau punya apa yang diperlukan untuk melawanku? Lin Bei memikirkan Shen Yaoguang yang baru saja terbangun. Dia tiba-tiba merasa sangat percaya diri dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Jangan khawatir, Lin Bei. Punya metode yang tidak bisa kau bayangkan, bersihkan saja lehermu dan tunggu kematian. Mendengar ini, Ning Jie merentangkan tangannya. Berlagak seperti apa yang bisa kau lakukan padaku? Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan menatap Lin Bei dan berkata, sepertinya aku ingat apa yang masih harus kau perjuangkan melawanku. Itu orang suci di belakangmu, kan? Jika aku tidak salah, dia bersembunyi di dalam dirimu sekarang. Apa kau pikir kau bisa menyimpan rahasia kecilmu ini? Kau sangat naif, Lin Bei. Sekarang Lin Bei benar-benar bingung. Dia menatap Ning Jie dengan terkejut dan tidak percaya. Matanya terbuka lebar, dan bola matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Yu Hao, bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana kamu tahu? Ucapan Lin Bei sudah sedikit tidak jelas. Shen Yaoguang adalah rahasia dan kartu truf terbesarnya, tetapi bagaimana Ning Jie tahu tentang dia sekarang? Langit dan bumi tahu tentang dia tahu ini. Dan Shen Yaoguang tahu itu. Selain dari ini tidak ada orang ketiga yang akan tahu. Bagaimana Ning Jie tahu tentang ini? Tidak hanya Lin Bei, tetapi juga Shen Yaoguang yang berada jauh di lautan kesadaran Lin Bei. Memiliki ekspresi ketakutan yang ekstrim di wajahnya yang cantik. Dia bersembunyi di sudut, bahkan tidak berani bernapas. Dia tidak mengerti mengapa Ning Jie masih bisa mengetahui keberadaannya meskipun dia telah terlahir kembali. Ketika dia memikirkan kehidupan masa lalunya, dia merasa sangat ketakutan. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana dia bisa ketahuan. Jadi dia ditemukan oleh Ning Jie yang kemudian memenjarakannya dan menjadikannya pelayan. Dan dia melakukan begitu banyak hal yang tidak sedap dipandang pada. Untuk bertahan hidup dia hanya bisa menjadi pelayan yang baik, mematuhi Ning Jie dalam segala hal dan setuju untuk melakukan semua jenis hal luar biasa dan berlebihan untuk Ning Jie. Tapi Ning Jie adalah dewa pembunuh. Pada akhirnya, dia tidak melepaskannya dan menghancurkan jiwanya sehingga mustahil baginya untuk dibangkitkan. Namun, yang tidak dia duga adalah dia terlahir kembali. Dia terlahir kembali tepat sebelum Lin Bei memasuki sekte Miao Yin. Awalnya, dia ingin menjauhi Lin Bei untuk menghindari interaksi di masa depan dengan Ning Jie. Namun, ketika dia bertemu Ning Jie di kota Yuehe, Ning Jie sepertinya tidak memperhatikannya. Hal ini membuatnya merasa sedikit beruntung. Dia ingin melewati Lin Bei dan kemudian membunuh Ning Jie untuk membalas penindasan yang telah dilakukan Ning Jie padanya di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Ning Jie benar-benar bisa menemukannya. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Siapa yang memberitahu Ning Jie tentang keberadaan saya? Pertahanan psikologis Shen Yaoguang hampir hancur. Dia bahkan curiga bahwa Lin Bei telah mengungkapkannya saat dia tidak sadarkan diri. Tapi dia merasa itu tidak mungkin. Melihat sekali lagi Ning Jie tersenyum dengan tenang. Senyum inilah sama seperti di kehidupan sebelumnya yang menyebabkan ketakutan dan kengerian tak terbatas di hatinya. Dia tidak berani berbicara. Ning Jie hanya menatap Lin Bei yang terkejut dengan tenang dan terkekeh. Jangan punya ekspresi seperti itu. Ada sangat sedikit hal di benua Tianyan yang tidak saya ketahui. Saya akan menjelaskannya hari ini. Saya ingin berurusan dengan Anda. Apakah Anda pikir Shen Yaoguang Anda berani keluar untuk membantu Anda? Setelah mengatakan ini, Ning Jie tidak lupa menambahkan. Ngomong-ngomong, Yaoguang, menurutku mungkin kamu bisa mencoba menyingkirkan pecundang Lin Bei itu dan memilih untuk bekerja sama denganku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang, ada keheningan mematikan di penjara. Bab 137 Hubungan yang rusak. Lin Bei tidak menyangka Ning Jie akan begitu merajalela. Kamu benar-benar mengatakan secara terbuka bahwa kamu ingin berurusan dengan Ning Jie. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bei mundur 2 langkah merasa panik. Entah kenapa Ning Jie selalu memberinya pukulan berat lagi tepat ketika dia mendapatkan kembali sedikit kepercayaan diri. Dan ketika Ning Jie mengungkap keberadaan Shen Yaoguang, dia merasakan rasa ketidakberdayaan yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Ning Jie. Ning Jie masih tersenyum hangat mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menggoyangkannya berkata, aku tidak akan berkelahi denganmu. Jika itu Yaoguang, aku masih akan mempertimbangkannya. Mendengar kata-kata Ning Jie, Lin Bei tiba-tiba mengerutkan kening. Shen Yaoguang adalah kartu truf terakhirnya dan dia tidak boleh membiarkan Ning Jie mendapatkan pengaruh sedikit pun darinya. Ning Jie Don terlalu lancang. Sek Master Xiyin hanya mengurungku di menara penindasan iblis ini. Jika kamu berani mengancam keselamatan pribadiku, kamu akan melanggar hukum sekte. Lin Bei berkata dengan panik. Dia tidak berdaya sekarang. Dipaksa masuk penjara dan tidak dapat meningkatkan kultivasinya, dia sangat takut Ning Jie akan menyerangnya saat ini, jadi dia hanya bisa menggunakan hukum sekte untuk mencoba menekan Ning Jie. Namun, Ning Jie hanya tersenyum acuh tak acuh. Pertama-tama, saya tidak takut dengan hukum sekte yang Anda sebutkan. Bahkan jika saya membunuh Anda sekarang, apa yang akan terjadi? Saya akan memberitahu seluruh sekte bahwa saya hanya ingin melenyapkan momok sekte, para pengikut suku penyihir. Menambahkan hubungan Qiyu Yuebei itu.
Apakah menurutmu hukum sekte dapat melakukan apapun padaku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Jie, Lin Bei benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya dan merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Betulkah? Bahkan jika Ning Jie membunuhnya sekarang, sekte tidak akan mempermasalahkan masalah ini lebih lanjut. Siapa yang akan menghukum anak kesayangan dan kesayangan sekte karena hidup dan mati seorang murid tahanan? Melihat tatapan hati-hati Lin Bei, Ning Jie berkata dengan tenang, "Hei, kamu lebih menarik saat keras kepala selain itu. Aku tidak bilang aku akan membunuhmu, itu akan membosankan, mari bersenang-senang." Setelah mengatakan itu, Ning Jie memberi Lin Bei senyum penuh arti lalu berbalik dan pergi. Lin Bei melihat punggung Ning Jie yang berangsur-angsur menjauh dalam cahaya lilin redup meskipun dia merasa sedikit lega. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa bingung. Apa yang menyenangkan? Namun pada saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditanyakan kepada Shen Yaoguang. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Shen Yaoguang muncul di hadapannya. Keduanya saling memandang dan berbicara hampir bersamaan. Bagaimana dia mengenalmu? Bagaimana dia mengenalku? Setelah bertanya, keduanya terdiam dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Setelah beberapa detik hening, Lin Bei berbicara lebih dulu. Shen, apa maksudmu? Apakah kau curiga aku telah membongkar keberadaanmu? Shen Yaoguang tetap diam. Lin Bei menunjuk dirinya sendiri dengan jari telunjuknya dengan tidak percaya dan bertanya dengan keras. Lin Bei selalu memperlakukanmu sebagai orang yang paling rahasia. Bagaimana mungkin aku mengungkapkan informasimu? Shen Yaoguang melihat ekspresi marah Lin Bei dan tahu bahwa Lin Bei seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata dengan napas manis. Jika bukan kamu, bagaimana Ning Jie tahu tentang keberadaan saya? Untuk menghindari Ning Jie dalam kehidupan ini, dia sangat berhati-hati dan tidak pernah muncul atas inisiatifnya sendiri. Dia bahkan dengan sengaja tidur dalam waktu yang lama. Tanpa diduga, Ning Jie menemukannya. Lin Bei berkata dengan nada dingin. Bagaimana aku harus tahu ini? Mungkin Shen harus bertanya pada dirinya sendiri. Lin Bei. Shen Yaoguang juga sedikit marah dengan sedikit kemarahan di wajahnya yang halus. Dia berkata, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin tahu apa yang dikatakan Ning Jie. Dia memintamu untuk menyingkirkanku dan bekerja sama dengannya. Mungkin ada sesuatu di antara kalian yang tidak aku ketahui. Bagaimana aku bisa tahu? Setelah mendengar ini, Shen Yaoguang sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak dia mengikuti Lin Bei, dia telah membantu Lin Bei dengan sepenuh hatinya dan sekarang Lin Bei benar-benar mencurigai bahwa dia memiliki hubungan rahasia dengan Ning Jie. Sungguh kejam. Lin Bei. Orang-orang sepertimu egois, arogan, dan keras kepala. Kamu tidak pantas menjadi pelindung. Shen Yaoguang berkata dengan marah. Sosok ilusi itu sangat marah hingga tampak tidak nyata. Lin Bei juga marah saat itu dan melawan tanpa menyerah. Ini seperti siapa yang membutuhkan pelindung sepertimu. Kamu hanya mengajariku beberapa seni bela diri, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Ning Jie. Kamu juga memberiku batu yang rusak. Menyebutnya batu takdir, tetapi pada akhirnya batu itu tidak dapat mengukur apapun secara akurat, itu hanyalah batu yang rusak. Setelah mengucapkan kata-kata ini dalam satu napas, Lin Bei sendiri tercengang. Dia merasa bahwa kata-katanya terlalu kasar tetapi sekali diucapkan kata-kata itu seperti air yang telah mengalir keluar dan tidak akan pernah bisa diambil kembali. Selain itu, setelah mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, dia tidak sanggup meminta maaf kepada Shen Yaoguang. Sekarang senyum merendahkan diri muncul di wajah dingin Shen Yaoguang. Bagus sekali Lin Bei, bagus sekali. Kamu akhirnya mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya hari ini. Dalam hal ini mulai sekarang kita akan berpura-pura tidak saling mengenal. Kamu pergi dengan jalanmu dan aku pergi dengan jalanku. Setelah itu, Shen Yaoguang berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju batu takdir. Batu takdir yang awalnya bersinar dengan cahaya redup berangsur-angsur meredup dan kemudian menghilang, seolah-olah telah berubah menjadi batu yang tercebur. Tergeletak dengan tenang di cincin penyimpanan Lin Bei. Menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, hati Lin Bei benar-benar bingung. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Lucu sekali, Lin Bei adalah putra keberuntungan di dunia ini. Bahkan tanpa bantuan orang lain, aku bisa menjadi orang yang kuat di generasiku. Dia mengatakan ini dengan keras tetapi kurang percaya diri. Anda mungkin keras dalam kata-kata tetapi Anda hanya melakukannya untuk menyelamatkan muka Anda sendiri. Saat ini Ning Jie. Siapa yang berada di lantai 2 menara penindasan iblis sedang melihat seorang wanita telanjang yang dipenjara di penjara besi hitam di depannya. Wanita ini bukan manusia melainkan iblis. Bagian atas tubuh adalah tubuh wanita dan bagian bawah adalah tubuh kelabang, jadi disebut penyihir kelabang. Dia pernah memakan banyak anak-anak, tetapi akhirnya ditaklukkan oleh murid-murid sekte Miaoyin dan dipenjara di menara penekan iblis ini. Meskipun tubuh telanjang penyihir kelabang ini memiliki sosok yang bagus, Ning Jie sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengaguminya. Karena wajah orang ini sangat jelek. Dua mata kecil berhimpitan, kulitnya kuning gelap, lidah panjang menjulur keluar, rambutnya kusut. Dan ada kutu merayap di atasnya. Ning Jie merasa mual saat pertama kali melihatnya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia mengeluarkan botol virus dan melemparkannya langsung ke penjara penyihir kelabang. Asap hijau langsung keluar dari botol dan semuanya terhirup ke dalam tubuh penyihir kelabang. Melihat penyihir kelabang yang matanya memerah dan menjadi semakin gelisah, Ning Jie menunjukkan senyum penuh arti. Lin Bei. Lin Bei. Semoga Anda berhasil melewati malam yang panjang ini. Bab 138 Keputusasaan Lin Bei.
Ning Jie membuka pintu sel tempat penyihir kelabang di penjara dan kemudian perlahan berjalan keluar. Tiba-tiba suara sistem bergema di benaknya. Gigit. Telah terdeteksi bahwa hubungan antara putra keberuntungan dan pelindung telah putus. Keberuntungan putra keberuntungan adalah 2000. Selamat kepada host karena telah mendapatkan teknik pelatihan fisik tingkat atas catatan sutra abadi. Teknik pelatihan fisik terkuat di alam langit dan bumi yang tidak diketahui jika Anda berhasil mempraktikannya, tubuh Anda akan abadi dan hidup selamanya. Gigitan. Perilaku host terdeteksi selaras dengan perilaku penjahat. Poin bakat sekali pakai host plus 500 keberuntungan telah dimuat secara otomatis. Selamat kepada host karena telah mendapatkan paket peningkatan kultivasi kecil X1 untuk dimuat. Rangkaian perintah sistem ini membingungkan Ning Jie. Mungkinkah itu? Karena percakapan yang baru saja dia lakukan, keretakan telah muncul antara Lin Bei dan Sein Yaoguang dan itu telah menyebabkan putusnya hubungan mereka. Kerja bug. Ini benar-benar kasus mencoba menanam bunga tetapi tidak membuatnya berbunga tetapi menanam pohon willow secara tidak sengaja dan membuatnya tumbuh menjadi naungan. Ning Jie tiba-tiba merasa bersemangat. Awalnya dia hanya ingin membuat Lin Bei kesal, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menyebabkan keretakan antara Lin Bei dan Yao Guang. Siapa yang menyangka ini? Hidup ini sangat tidak terduga. Ini seperti sekawanan ikan. Ning Jie tahu tanpa berpikir bahwa ekspresi Lin Bei pasti sangat buruk saat ini. Tapi saya percaya bahwa setelah malam ini, ekspresi Lin Bei akan menjadi lebih buruk. Ketika dia mencapai gerbang menara penindasan iblis, penjaga itu menyapa Ning Jie dengan hormat lagi. Ning Jie mengembalikan kunci penjara kepadanya dan berkata dengan nada tenang. Aku masih mengatakan hal yang sama tidak peduli kebisingan apa yang kamu dengar malam ini jangan masuk dan melihat. Meskipun penjaga itu tidak tahu apa yang dimaksud Ning Jie, dia tetap mengangguk dan berkata, Kakak Ning, jangan khawatir, aku pasti akan mengikuti instruksi Anda. Ning Jie sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan ketika dia melangkah keluar dari menara penindas iblis, dia berbalik dan menambahkan. Ngomong-ngomong, pergi buka pintu penjara Lin Bei dan segera beritahu aku jika terjadi sesuatu besok pagi. Yes, aku ingat itu. Ning Jie melangkah keluar dan melemparkan pil tingkat 6 ke penjaga tanpa menolehkan kepalanya. Murid penjaga itu buru-buru menangkapnya dan kemudian sangat gembira. Dia membungkuk berulang kali ke arah tempat Ning Jie pergi. Berterima kasih kepada Ning Jie atas kebaikannya yang besar. Dia tahu bahwa ini adalah manfaat yang diberikan kepadanya oleh Ning Jie dan itu juga dapat dianggap sebagai uang tutup mulut. Namun manfaatnya terlalu besar baginya. Pil obat kelas 6 ini adalah sesuatu yang bahkan tidak mampu dia beli dengan gaji tahunannya. Setelah kejutan itu, dia segera merangkak ke penjara tempat Lin Bei di penjara dan membuka pintu penjara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bei masih bersandar di dinding sambil merajuk. Ketika dia melihat penjaga membuka pintu, dia tiba-tiba terkejut. Apakah kamu akan membiarkanku keluar secepat ini? Tetapi kata-kata berikutnya dari murid penjaga membawanya kembali ke bentuk aslinya. Tetap diam jika kamu berani keluar aku akan mematahkan kakimu. Lin Bei tiba-tiba lemas menyaksikan penjaga itu masuk dengan tergesa-gesa membuka pintu dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Lin Bei tidak mengerti apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun tepat ketika dia bertanya-tanya dia menemukan bahwa 2 lilin merah menyala terang di ujung koridor yang awalnya gelap. Entah kenapa, setiap kali Lin Bei melihat cahaya lilin, dia selalu merasakan hawa dingin di hatinya. Segera. Dia menemukan. Sesaat kemudian, ketika Lin Bei secara bertahap melihat seluruh pemandangan dengan jelas, dia benar-benar terpana. Jenis cahaya lilin merah apa ini? Ini jelas mata monster. Penyihir kelabang telah kehilangan akal sehatnya saat ini dan bergegas di semua pintu penjara besi hitam di koridor. Dia sedang mencari aroma maskulin. Akhirnya, dia menemukan keberadaan Lin Bei. Lagi pula, pintu penjara besi hitam masih terbuka. Penyihir kelabang mengeluarkan tangisan kegembiraan dan kemudian bergegas ke penjara Lin Bei dalam sekejap. Seorang pria dan iblis berada di ruangan yang sama, saling menatap. Udara berangsur-angsur menjadi tenang. Lin Bei menatap monster itu dan tidak berani bernapas. Hatinya kacau. Orang ini sangat jelek sekali. Mata penyihir kelabang itu dipenuhi dengan sukacita dan keinginan. Jelas bahwa napas dalam botol yang dilepaskan oleh Ning Jie membangkitkan keinginan paling primitif dalam tubuhnya. Sekarang di matanya, Lin Bei telah menjadi targetnya. Dia tidak sabar. Penyihir kelabang menyapu ekornya melintang menutup pintu besi hitam secara langsung. Lalu dia menyeringai jahat dan menatap Lin Bei. Suara berat keluar dari mulutnya. Human. Aku ingin kamu. Melihat penyihir kelabang seperti ini, Lin Bei tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia melompat turun dari tempat tidur, menunjuk ke kelabang dan berkata dengan keras. Apa-apa yang akan kamu lakukan? Penyihir kelabang tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi terus bergerak mendekat ke Lin Bei. Jangan datang ke sini. Lin Bei benar-benar panik dan ingin mengerahkan kekuatan spiritualnya tetapi tidak ada jalan. Di menara penindas iblis ini kekuatan spiritual disegel. Oleh karena itu Lin Bei sekarang paling banter hanyalah seorang pemuda dengan fisik yang lebih baik. Meskipun wanita siluman kelabang tidak memiliki kultivasi kekuatan dari binatang iblis ini berkali-kali lebih besar daripada manusia. Lin Bei mundur ke sudut dengan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia langsung dipeluk oleh penyihir kelabang menghadapi tubuh bagian atas yang terbuka. Lin Bei sama sekali tidak memiliki keinginan di dalam hatinya. Dia hanya ingin muntah.
Karena dia merasa bahwa tentakel padat di tubuh bagian bawah penyihir kelabang itu mencabik-cabik semua pakaiannya. Panjang. Kaki berbulu menyapu tubuhnya membuatnya merinding di sekujur tubuh. Segera, Lin Bei menjadi pangsit telanjang. Dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan penyihir kelabang dan benar-benar ketakutan. Dia telah menjaga tubuhnya selama bertahun-tahun karena dia ingin mendapatkan wanita cantik yang memukau seperti Xiao Wanxing dan Qiu Yuebai. Dia tidak bisa menyerahkannya kepada monster menjijikan ini. Itu pasti akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Karena sangat ketakutan, Lin Bei tidak lagi peduli dengan wajahnya dan meraung dengan keras. Saintes Yao Guang. Selamatkan aku. Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggil. Batu takdir tetap redup dan Saint Yao Guang tidak dapat mendengar panggilannya. Manusia Catercater, layani aku. Merasa bahwa Lin Bei acuh tak acuh dan memperlakukannya seperti sampah penyihir kelabang yang benar-benar dikuasai oleh hasrat menjadi sangat cemas. Namun, Lin Bei menolak untuk patuh dan tidak peduli sihir apa yang digunakan penyihir kelabang dia tidak bisa membangkitkan minat apapun. Namun, bagaimana bisa penyihir kelabang menyerah? Dia menggigit leher Lin Bei secara langsung. Obat yang sudah diserap ke dalam tubuhnya langsung disuntikkan ke tubuh Ning Ji setelah ledakan rasa sakit yang parah Lin Bei benar-benar kehilangan pikiran dan kesadarannya. Pikirannya saat ini sama seperti pikiran penyihir kelabang dipenuhi dengan keinginan tak berujung. Penyihir kelabang yang sangat jelek di depannya tampak telah berubah menjadi kecantikan langka di dunia. Lin Bei tidak peduli lagi tentang itu. Malam itu para murid penjaga tidak tidur sama sekali. Karena dia belum pernah mendengar suara yang seperti itu dari monster. Bab 139 Kematian yang Buruk. Pada hari itu matahari merah terbit. Dan jalannya cerah. Ning Jie yang duduk bersila di tempat tidur menghela napas. Berdiri, duduk, dan meregangkan tubuh. Setelah latihan semalaman, sutra immortalnya langsung ditingkatkan ke tingkat kedua, kulit tembaga dan tulang besi. Ning Jie melayangkan tinju. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi tinjunya membawa embusan angin kencang yang bersiul melewati, meninggalkan penyok yang dalam di dinding. Tidak ada keraguan bahwa tubuhnya menjadi lebih keras. Entah kenapa orang pertama yang dia pikirkan saat ini adalah Chu Si. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Mungkin dia terlalu ingin memberi pelajaran pada wanita ini. Sambil berpikir, sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di luar pintu. Kakak Ning, apakah kamu bangun? Ning Jie perlahan membuka pintu itu adalah murid penjaga yang menjaga menara penekan iblis kemarin. Pada saat ini sang murid memandang Ning Jie dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ning Jie bertanya. Murid itu tergagap tampak linglung dan tidak tahu harus berkata apa. Ini membangkitkan minat Ning Jie, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Setelah itu, dia baru saja akan bergegas ke menara penekan iblis ketika dia dihentikan oleh Xiao Wanxing yang kebetulan tiba. Saudaraku membuat bubur biji teratai pagi ini dan membawakanmu semangkuk apa yang akan kamu lakukan. Tidak apa-apa, tinggalkan saja di situ dulu. Aku akan kembali dan meminumnya. Ning Jie menjawab sambil tersenyum. Merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Bagaimanapun, sungguh suatu berkah memiliki adik perempuan yang lembut dan perhatian seperti itu. Namun, Xiao Wanxing sedikit malu. Tapi kak ini terbuat dari biji teratai segar musim panas ini jika dingin rasanya akan terpengaruh. Kakak, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu kemanapun kamu pergi? Bagaimana kalau aku menyuapimu di jalan? Ning Jie awalnya ingin menolak. Tetapi melihat mata Xiao Wanxing yang memohon, Ning Jie hanya bisa tersenyum dan berkata, baiklah. Di sepanjang jalan, Xiao Wanxing dengan perhatian meniup bubur biji teratai agar dingin lalu menyuapkannya ke mulut Ning Jie. Rasanya enak. Ning Jie sangat menikmatinya. Bubur ini tidak hanya memiliki aroma biji teratai tetapi juga aroma samar Xiao Wanxing yang membuat Ning Jie merasa segar. Murid penjaga yang diam-diam mengikuti di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecapkan bibirnya. Meskipun dia tidak minum bubur, dia kenyang dengan makanan anjing. Tiba di menara penekan iblis. Ning Jie melirik Xiao Wanxing. Dan pikirannya tidak bisa tidak membayangkan pemandangan yang akan dilihatnya. Dia masih berkata kepada Xiao Wanxing, Wanxing, tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi melihatnya dulu. Xiao Wanxing biasanya menerima keputusan Ning Jie tanpa syarat. Murid penjaga mengikuti Ning Jie dengan cermat. Ketika dia memikirkan pemandangan yang dilihatnya di pagi hari, dia terkejut dan merasa ingin muntah. Begitu dia berbelok di sudut koridor, Ning Jie mencium bau aneh. Tidak ada header di penjara ini, jadi itu pasti Lin Bei. Wow, rasanya sangat kuat. Anak ini Lin Bei tidak akan matikan. Berdiri di depan pintu penjara, Ning Jie akhirnya melihat gambaran keseluruhannya. Dia mengamati dengan tenang dan hanya ada satu kata di benaknya yang bisa menggambarkan suasana hatinya saat ini, yaitu luar biasa. Yang kulihat di tanah dingin hanyalah sisa-sisa pakaian dan Lin Bei dan penyihir kelabang masih berciuman mesra dan tubuh kelabang yang dipenuhi tentakel dari penyihir kelabang itu masih terjerat dengan Lin Bei. Sangat menjijikkan. Membuat orang ingin muntah sekilas. Ning Jie berpikir bahwa dia memiliki ketahanan psikologis yang lumayan dan bisa menerima ini, tetapi dia tidak bisa menerima melakukan ini ketika monster itu belum berubah. Dan itu dengan monster yang sangat jelek. Jika ada orang yang bisa menerima ini, betapa mengerikannya omong kosong ini.
Aku tidak tahu apakah Lin Bei akan pingsan saat dia bangun, tapi Ning Jie merasa jika itu dia, dia mungkin akan menderita trauma psikologis yang berat. Saat Ning Jie merasa emosional, teriakan terkejut tiba-tiba datang dari telinganya. Ya Tuhan! Ning Jie berbalik dan melihat Xiao Wanxing membungkuk di sudut meringkuk tampak sangat kesakitan. Ning Jie berjalan mendekat dan menepuk punggungnya dengan prihatin. Setelah muntah, Xiao Wanxing segera bersembunyi di pelukan Ning Jie. Aku melihatmu masuk, dan kamu tidak keluar begitu lama. Jadi aku pikir sesuatu terjadi padamu, jadi aku mengikutimu masuk untuk memeriksanya, tapi aku tidak menyangka. Nada bicara Xiao Wanxing terputus-putus dan jelas bahwa apa yang dilihatnya sulit untuk dia terima. Ning Jie menepuk bahu Xiao Wanxing perlahan dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa. Pura-pura saja kamu tidak melihat apapun, ayo pergi. Xiao Wanxing melihat lagi ke penjara, lalu berkata dengan nada menghina. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lin Bei, putra Raja Zhenbei, adalah pria yang begitu lapar dan mesum. Dia benar-benar membuatku merasa jijik. Suara Xiao Wanxing sangat keras hingga bergema lama di seluruh koridor penjara. Ini juga membangunkan Lin Bei yang koma dan penyihir kelabang pada saat yang sama. Saat Lin Bei membuka matanya, dia melihat wajah menjijikkan dari penyihir kaki putih yang begitu dekat dengannya. Kenangan tadi malam kembali membanjirinya, dan kemudian dia melihat Xiao Wanxing berdiri di luar penjara. Pada saat ini, Lin Bei merasa seperti disambar petir. Dia telah tertarik oleh kecantikan putri Xiao Wanxing sejak dia masih kecil dan ingin menikahinya, meskipun dia menghadapi beberapa liku-liku di sekte Miao Yin. Namun, dia telah memutuskan untuk membawa kembali Xiao Wanxing setelah mengalahkan Ning Jie. Namun sekarang, apa yang akan terjadi jika Xiao Wanxing melihat adegan menjijikkan ini darinya? No Wanxing, dengarkan aku. Lin Bei berteriak dan mencoba melepaskan diri tetapi terjerat erat oleh penyihir kelabang. Sebuah suara rendah keluar dari tenggorokan penyihir kelabang. Tuan, Tuan. Melihat adegan ini, Xiao Wanxing merasa semakin jijik dan dengan marah memarahi Lin Bei. Jangan panggil aku seperti, aku khawatir kakakku akan salah paham padaku. Selain itu, kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Aku hanya merasa jijik karena Jenderal Lin Zhen memiliki putra seperti itu. Setelah mengatakan itu, Xiao Wanxing menarik lengan Ning Jie dan mendesak. Ayo cepat, saudara kecil. Aku tidak tahan lagi melihat adegan menjijikkan ini. Ning Jie tersenyum tipis di wajahnya, dia memandang Lin Bei yang meronta-ronta dengan panik di pelukan penyihir kelabang itu menggelengkan kepalanya. Dan pergi dengan anggun bersama Xiao Wanxing. Di penjara, Lin Bei benar-benar ambruk dan mengeluarkan raungan yang memilukan. Biar, kau jalang, kau telah menghancurkanku. Dan Ning Jie Yu tidak akan mati dengan baik. Kamu tidak akan mati dengan, di luar menara penindas iblis. Ning Jie tidak peduli dengan raungan Lin Bei, tetapi menyerahkan batu biru di tangannya kepada murid penjaga dan berkata dengan penuh arti. Ini adalah batu foto saya, ingin seluruh sekte Miao Yin mendengar apa yang terjadi di dalam pagi ini siang ini, apakah Anda mengerti saya? Murid penjaga itu sedikit terkejut. Lalu tersenyum dan mengangguk berulang kali. Jangan khawatir, kakak senior Ningaku akan mengurus masalah ini. Bab 140 Kisah Susian dan Ular Putih. Semua orang pergi. Di dalam penjara, penyihir kelabang itu masih mengeluarkan suara rendah. Tuan, Tuan. Penyihir kelabang adalah seekor kelabang yang berubah menjadi iblis. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Sudah jelas bahwa di dalam hatinya, dia sudah mengakui Lin Bei sebagai satu-satunya. Lin Bei melihat kulit hitam penyihir kelabang yang seperti kulit kayu dan mulutnya penuh gigi kuning dan dia hampir putus asa. Aku ibumu. Pergi dari sini, pergi. Lin Bei berteriak dengan memilukan. Kemudian dia tiba-tiba menendang penyihir kelabang itu dengan kedua kakinya. Melihat ke bawah, Lin Bei hampir pingsan karena marah. Dia telah terjerat oleh penyihir kelabang sepanjang malam dan telah direndam olehnya begitu lama hingga dia lemas seperti terong yang terkena embun beku. Sekarang setiap kali dia memikirkan kejadian itu, Lin Bei merasa mual di hatinya. Sepertinya setelah pukulan ini, dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah itu. Ning Jie. Aku ingin kau mati. Lin Bei meninju dinding dan darah perlahan mengalir dari tinjunya. Karena pakaiannya telah compang camping dicabik-cabik oleh penyihir kelabang, Lin Bei hanya bisa mengambil jerami di penjara dan membuat rok jerami sederhana dengannya. Dia meringkuk di sudut, menyandarkan kepalanya ke dinding yang dingin, matanya penuh keputusasaan. Ning Jie mengawal Xiao Wanxing kembali ke puncak Baiyu. Xiao Wanxing tidak lagi tertarik dengan bubur biji teratai yang awalnya harum. Dia harus mengakui bahwa Lin Bei benar-benar membuatnya jijik. Oke. Adik perempuan tidak usah memikirkan hal itu. Ning Jie duduk dan menghibur Xiao Wanxing dengan sabar. Namun, alis Xiao Wanxing sedikit mengernyit, dahinya penuh kesedihan, dan dia berkata dengan lembut. Namun, gambaran itu sangat terpatri dalam benakku. Ning Jie ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum. Kenapa kau tidak menceritakan sebuah kisah, kakak senior? Bagus. Ning Jie memikirkannya beberapa saat sebelum dia menemukan ini. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang ular putih ada gunung bernama Gunung King Cheng. Ning Jie membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk menyelesaikan cerita itu. Tetapi dia menemukan bahwa alis Xiao Wanxing masih belum rileks.
Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, junior sister? Apakah ceritanya tidak bagus? Xiao Wanxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Tidak, kakak senior. Aku hanya berpikir karena ular putih adalah siluman ular, kalau dia dan Susian melakukan itu, apakah sama seperti Lin Bei dan wanita siluman kelabang tadi? Itu akan terlalu berlebihan. Xiao Wanxing tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi Ning Jie sudah tahu apa yang dia maksud. Wanita ini benar-benar memiliki imajinasi yang liar. Dia menjentik kepala Xiao Wanxing dengan tidak senang dan berkata sambil tersenyum. Itu tidak boleh dilakukan dalam bentuk iblis, jika tidak, Susian hanyalah seorang manusia biasa dan akan ketakutan setengah mati. Oh! Xiao Wanxing menjulurkan lidahnya dengan rasa bersalah dan membenamkan kepalanya di lengan Ning Jie seperti seorang gadis kecil.